man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati ibu-ibu pengajian Ar-Raudhah, anggota pengajian Ar-Raudhah, wabil khusus ketua pengajian Ar-Raudhah dan seluruh stafnya, dan seluruh jamaah yang hadir di musala, musala KBRI Prancis ini, atau yang mengikuti pengajian ini secara online. Alhamdulillah pada pagi atau siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang sehat, yaitu dalam rangka menunaikan atau melaksanakan pengajian perdana di bulan Ramadan tahun 1445 ini. Dan alhamdulillah pada hari ini kita, khususnya yang laki-laki ya, nggak tahu ibu-ibu ini ada yang puasa atau tidak. Alhamdulillah kami bisa menunaikan puasa dengan baik, dan ibu-ibu yang bisa menunaikan puasa dengan baik, alhamdulillah. Dan luar biasa di sini suasananya sejuk, atau bisa dikatakan lebih jelas lagi dingin gitu ya. Lebih dingin, dan jarak jamnya pun tidak lama. Semoga ini satu hal yang memudahkan kita, lebih mudahkan kita untuk berpuasa dan juga menunaikan ibadah-ibadah lainnya. Harapannya tentunya kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menunaikan ibadah puasa pada bulan ini dengan maksimal, dan juga dapat menunaikan ibadah-ibadah lainnya dengan baik. Dan harapan lebih jauh, semoga semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian Allah memberikan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan seluruh sahabat beliau. Semoga kita sebagai umat beliau kelak akan dipertemukan dengan beliau dan dikumpulkan dengan beliau di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kali kita hari ini adalah bahagia menyambut bulan Ramadan. Ya, kita sekarang sudah memasuki hari yang kedua. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang kedua. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk bisa menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dan satu hal yang sepatut kita tanamkan dalam diri kita, dalam relung hati kita sebagai seorang muslim, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu-pintu rahmatnya, membukakan pintu-pintu keberkahannya kepada kita semua, sepatutnya kita berbahagia. Nah, karena maaf ya, di bulan Ramadan ini menjelang Ramadan, kadang ada orang-orang yang muncul kata-kata yang mengeluh gitu. Ya, Ramadan lagi, puasa lagi. Aduh, ini ada yang mulai mengeluh. Ada satu dua ya. Nah, ya, tapi insya Allah hadirin di sini tidak demikian. Gitu. Ya, kalau di Indonesia, saya perhatikan ya, saya lama di Mesir. Nah, di sana orang-orang Mesir itu kalau sahur itu masaknya santai. Jadi mereka paling beli roti, beli apa gitu. Tapi kalau di Indonesia luar biasa, ibu-ibu tuh memang ya sahur itu seperti sarapan, masaknya lengkap. Semua dikeluarkan. Saya pernah ya pas pulang kaget. Pantesan ibu-ibu banyak ngeluh di Ramadan ya. Selain pengeluaran, tapi yang pasti memang saya lihat untuk buka persiapannya matang gitu, luar biasa. Untuk sahur pun begitu. Ya, tentu itu memang satu sisi secara capek mungkin capek, tapi kalau ikhlas insya Allah pahalanya berlipat ganda, karena membahagiakan keluarga, juga membuat keluarga semangat berpuasa dan sebagainya. Jadi walaupun misalnya ibu-ibu karena Ramadan ini ada tambahan pekerjaan, mungkin lebih capek sedikit, tetap kita tanamkan dalam hati kita, kita menyambut Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kemurahan dari Allah. Ya, karena memang kita dianjurkan berbahagia. Nah, tentu bahagia di sini orientasinya akhirat ya. Jadi kita memang hidup di dunia dengan berbagai urusan kita, jangan selalu orientasinya dunia, nanti capek. Kita perlu ada orientasi apa? Akhirat. Ya, seperti bulan Ramadan, di mana Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, qad ja'akum, kata Rasulullah, qad ja'akum Ramadan. Telah datang pada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan, memfardukan atas kalian puasanya, puasa di hari-hari siang. Kemudian tuftahu fiha atau fihi abwabul jannah. Ini di sini poin-poinnya. Dibukakan di dalamnya, di dalam bulan Ramadan ini pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka, ditutup.
Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalam Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan itu berapa ya? Nggak ketahuan. Bukan seperti 1000 bulan, nggak, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Bukan seperti 1000 bulan ya. Kalau seperti berarti 1000 bulan. Ini lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairuha, atau man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa terhalangi dari kebaikan Ramadan ini, Lailatul Qadar ini, maka benar-benar dia sudah terhalangi dari kebaikan. Nah, jadi di sini poin-poin tadi, di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga apa dibukakan. Nah, dibuka ini apakah real atau abstrak? Memang ya real. Pintu surga dibuka. Nah, satu sisi menunjukkan bahwa Allah benar-benar membukakan pintu-pintu rahmatnya, pintu-pintu ampunannya, pintu-pintu kesempatan kita masuk ke dalam surga. Ini istimewanya Ramadan ya. Di bulan-bulan lain ya ada waktu-waktu yang dibuka tutup, seperti di antara azan dengan qomat duhur, itu pintu surga dibuka. Tetapi kan sebentar. Kalau bulan Ramadan, ketika masuk Ramadan langsung dibuka semua oleh Allah. Ini menggambarkan bagaimana Ramadan Allah ingin kepada kita umatnya kembali segera kepada Allah untuk meraih apa? Ampunannya, rahmatnya, dan sebagainya. Makanya kemurahan di bulan Ramadan ini luar biasa. Ini yang buat kita harus apa? Bahagia. Nah, tetapi untuk meraih surga ini harus ada usaha. Nah, apa salah satunya itu puasa bagi yang wajib puasa. Jadi wah, bulan Ramadan bulan kemurahan, ya udah saya santai-santai, kan Allah Maha Murah. Jangan gitu juga. Karena ada orang yang kesalahan memahami. Kan kita harus meyakini Allah Maha Pengampun, betul ya? Tapi jangan sampai keyakinan kita bahwa Allah Maha Pengampun malah mendorong kita untuk terus maksiat. Kan ada yang orang yang salah tangkap gitu ya. Nah, jadi nggak apa-apa lah, saya kan maksiat, nggak apa-apa lah, maksiat aja. Kan Allah Maha Pengampun. Nah, ini kan ini masalah di sini. Nah, Allah Maha Pengampun itu dalam rangka membuat makhluk manusia kita manusia yang banyak maksiat, jangan putus asa untuk bertobat dalam kondisi apapun. Nah, jadi kalau kita pelaku maksiat seburuk apapun, nah, kita ingat Allah Maha Pengampun, maka mendorong kita untuk segera bertobat. Jangan putus asa, karena ada orang yang satu orang ya pernah dalam satu kajian menyampaikan ke saya, ada orang yang sudah dia merasa dosanya berat karena nggak mungkin diampuni. Akhirnya semakin dia udah makin maksiat, nggak mau tobat, akhirnya inginnya meninggal gitu aja lah. Udah terlalu besar dosanya. Ini kan salah paham. Sebesar apapun dosa kita, harus kita yakini Allah Maha Pengampun. Jadi di situ bukan keyakinan kita Allah Maha Pengampun malah mendorong kita untuk maksiat, bukan. Nah, karena ada orang melakukan maksiat, nah nanti tobatnya lah, kan Allah Maha Pengampun. Ya, nggak gitu, nggak boleh. Keyakinan kita Allah Maha Pengampun seharusnya mendorong kita untuk segera bertobat dan jangan putus asa. Baik, jadi pintu-pintu surga dibuka, ini tentu perlu ada usaha dari kita, yaitu puasa. Ya, dalam puasa ini tentu ada hal-hal yang harus kita hindari dan kita jaga agar pahala puasa kita sempurna. Jaga lisan, jaga dan sebagainya kita jaga agar tidak menghilangkan pahala puasa kita. Kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Nah, ini juga isyarat bahwa di bulan Ramadan ini kesempatan untuk nyemplung ke neraka itu agak sulit ya, karena kita dengan puasa nafsu kita semakin lemah, hasilnya kan gitu, membuat nafsu kita semakin lemah dan tidak mudah mendorong kita untuk kemaksiatan. Nah, maka ini membuat pintu-pintu neraka ditutup, dan memang pintu-pintu neraka ditutup. Nah, sekarang neraka surga sudah ada belum sih? Sudah. Tapi sudah diisi belum? Belum. Saat ini belum diisi, karena diisi itu nanti nunggu apa? Kiamat, ada hisab, penghitungan amal, ditimbang-timbang, nah baru. Teman sekarang sudah diciptakan. Sudah diciptakan dari dulu, sudah diciptakan oleh Allah, sudah ada. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, kok melihat surga, melihat neraka, ada isinya yang banyak apa, isinya apa gitu. Itu ada sebagian ulama mengatakan itu Rasulullah diberi gambaran masa depan. Masa depan nanti akan seperti ini. Nah, karena semua yang akan terjadi sudah Allah ketahui dan sudah Allah tetapkan. Kita menjalaninya saja. Nah, jadi pintu-pintu neraka ditutup dalam rangka apa ya? Tadi, bahwa nafsu sekarang ini dipersempit jalannya.
Karena yang membuat manusia kadang terdorong menuruti nafsunya ya kenyang kan gitu ya, banyak makan dan sebagainya gitu. Nah, kemudian poin ketiga wa tughallu fi syayatin. Nah, atau ada dalam riwayat lain wa sufidat fi syayatin. Dibelenggu setan-setan dibelenggu. Nah, kok bisa setan-setan dibelenggu tapi masih ada yang maksiat? Kenapa? Itu yang dari pikiran. Nah, setan-setan dibelenggu ini ada satu mengatakan maksudnya setan-setan yang kuat-kuat, yang bandel-bandel, yang tersisa setan-setan yang lemah-lemah. Nah, setan ini kan macam-macam ya. Setan itu bertingkat-tingkat kekuatannya. Nah, setan bertingkat-tingkat. Makanya kalau ibu-ibu membaca surat An-Naml itu kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Ratu Bilqis itu di mana? Bukan di Perancis pastinya ya. Di mana itu? Di Ratu Bilqis di Yaman. Nabi Sulaiman di Palestina. Ya. Di Palestina kan jaraknya ribuan kilo. Nah, itu kan ketika Nabi Sulaiman duduk, nah, ada pasukan dari dari ini ada. Jadi ketika Nabi Sulaiman di istana beliau kan anak buah beliau itu kan ada manusia, ada jin dan sebagainya. Beliau berkatanya kepada hadirin dan hadirat yang hadirin dan baik jin dan manusia dan hadir-hadir. Ya ayyuhal mala'u, wahai hadirin semuanya, ayyukum ya'tini bi arsyiha. Siapa dari kalian yang bisa mendatangkan arsy, singgasana si Ratu Bilqis yang ada di Yaman yang ribuan kilo itu. Qabla ayyatuni muslimin. Sebelum mereka pada datang ke sini. Datang ke Palestina. Yaman ke Palestina dulu kan belum ada pesawat. Kalau jalan butuhkan onta, keledai, mungkin barang-barang, itu bulanan. Tapi Nabi Sulaiman berkata, siapa di antara hadirin ini yang bisa mendatangkan singgasana dari Yaman, dari tempat Ratu Bilqis ke sini sebelum mereka datang. Nah, di situ ada jin ifrit menawarkan diri. Nah, atau izinkan setan ya. Jin itu golongan setan. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, kata jin ifrit. Saya akan mendatangkan singgasana itu sebelum Anda, wahai raja, wahai Nabi Sulaiman, bangkit dari tempat duduk Anda. Ulama menyebut ifrit ini adalah salah satu jin yang kuat. Jin kan bertingkat-tingkat. Ya, jin kan masuk golongan setan nanti ya. Jadi memang saya ingin membalikan bahwa setan itu bertingkat-tingkat kekuatannya. Ada ibu-ibu yang solihah seperti ini, ya mungkin setannya lebih kuat menggodanya gitu. Kalau yang berat-berat yang nggak solihah ya setan kecil aja udah kecemplung gitu. Jadi intinya bahwa ada pendapat mengatakan di bulan Ramadan ini yang dibelenggu itu setan-setan yang kuat-kuat. Tapi ada yang mengatakan memang semua dibelenggu. Maksiat itu terjadi karena apa? Ini yang perlu diingat. Maksiat itu terjadi tidak selalu karena godaan setan. Maksiat itu bisa terjadi karena nafsu manusia masing-masing. Jadi manusia itu kan punya nafsu ya. Nah, nafsu itu cenderung mendorong kepada keburukan. Ya, nafsu bertingkat-tingkat nafsu. Nafsu banyak cenderung mendorong keburukan. Jadi manusia yang sudah buruk, maafin ya, yang sudah jelek, tanpa digoda setan pun dia sudah cenderung melakukan maksiat. Jadi kalau kita di bulan Ramadan kan masih suka maksiat, pikir kita kok masih kedorong ke sana terus, misalnya ke kiri ya, maksiat biasanya kiri lah, kiri gitu. Itu berarti kita harus, berarti jiwa saya sudah sekotor itukah? Karena sekarang setan tuh lemes lagi lemes ya. Tapi kok kita dorongan maksiat kuat? Nah, berarti karena jiwa kita saking terbiasanya dengan maksiat. Jadi kadang maksiat itu tidak selalu dorongan setan. Nah, tapi dorongan nafsu kita yang kebiasaan maksiat, nah nanti setan masuk, itu biasa seperti itu. Jadi kalau kita bisa mengontrol nafsu, jiwa kita yang buruk ini, insya Allah setan sulit masuk. Makanya mungkin ibu-ibu pernah ada kajian nggak? Tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Penyucian jiwa itu kan ada namanya mujahadatun nafs, berjihad menaklukkan nafas. Nafas itu jiwa yang cenderung buruk lah mudahnya gitu. Kalau kita bisa tazkiyatun nufus, menyucikan jiwa, menaklukkan jiwa kita yang cenderung buruk, setan masuk sulit. Setan masuk sulit. Makanya kenapa di bulan Ramadan masih ada maksiat ya? Maksiat itu tidak selalu dorongan atau godaan setan. Tapi kadang jiwa kita yang sudah biasa maksiat, tanpa digoda setan pun sudah apa? Sudah terdorong untuk maksiat. Makanya di Ramadan ini kita ada kesempatan introspeksi diri ya. Di Ramadan ini yang
Yang kita dengar dari hadis-hadis bulan mulia, setan dibelenggu, kok kita masih kedorong ke sana-sana. Nah, itu kita harus introspeksi dulu. Berarti jiwa kita ini yang agak apa? Perlu diperbaiki jauh-jauh, semakin jauh gitu ya. Karena Ramadan ini Ramadan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surganya, menutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Nah, ini di antara keistimewaan bulan Ramadan, ditambah satu lagi, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, jadi bukan seperti 1000 bulan, bukan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Jadi orang Arab itu dulu menyebut bilangan tertinggi itu biasanya 1000. Makanya dalam hadis itu kalau nyebut 1 juta kan 1000 ribu ya. Nah, kan di Arab di hadis nggak menggunakan 1 juta kalau di hadis, tapi alfu 1000 ribu. Jadi ya, jadi kalau ibu-ibu baca hadis Nabi tentang doa atau zikir masuk pasar, kan ada di Sunan Tirmidzi doa masuk pasar tuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fadilahnya disebutkan hadis itu, nanti kalau memang mau dicari, dihafal, dibaca. Maka diberikan kepadanya alfu hasanah. Hadis gitu, 1000 ribu kebaikan. 1000 ribu berarti itu apa? 1 juta. Di hadis itu nggak ada kata-kata 1 juta itu dalam bahasa Arab itu kan miliun ya, miliun. Berarti dulu belum ada istilah 1 juta, kata-kata 1 juta miliun, tapi ada yaitu 1 juta dulu nyebutnya alfu. Ya kan tulisan 1000 kan 1 juta kan 1000 ribu kan? Ya, 1000 kan 1000 ribu kan? Jadi hadisnya begitu juga. Maka akan dicatatkan untuknya alfu hasan, 1000 ribu ya, 1 juta kebaikan, dan digugurkan darinya 1000 ribu atau 1 juta keburukan. Tadi kebaikan ya, diberi 1 juta kebaikan dan digugurkan darinya 1 juta keburukan. Nah, makanya ada yang mengatakan, ada ulama sebagian mengatakan lebih baik dari 1000 bulan ya, karena kata 1000 itu dulu hitungan tertinggi. Nah, setelah itu kalau melipatkan ya tadi 1000 ribu. Maka maksudnya kebaikan Lailatul Qadar ini tidak terhingga, sulit diukur, terhingga sekali. Makanya sangat disayangkan kalau kita tidak memanfaatkan Ramadan yang kita datangi ini dengan baik, terutama di 10 hari terakhir. Kan itu Ramadan Lailatul Qadar ada 10 hari terakhir. Nah, sebenarnya kenapa nggak dari awal gitu? Ya, Allah memberikan kita kesempatan dari awal, latihan dulu, nanti di akhir maksimal kan gitu. Kalau dari awal ada Lailatul Qadar, ternyata Lailatul Qadar yang di hari pertama, nah kita lemes setelahnya. Jadi diberi kesempatan untuk latihan terus. Makanya di hari hadis akhirnya, man hurrima khairuha atau khairaha, barang siapa sudah terhalangi dari kebaikan Lailatul Qadar ini, sudah benar-benar kehilangan kebaikan. Maksudnya sayang sekali. Sayang sekali. Jadi patut kiranya tentunya kita bergembira dengan bulan Ramadan ya, karena hal-hal tadi kemurahan Allah yang luar biasa. Nah, mungkin kalau ibu-ibu atau anak-anak ya maksud saya, Ramadan datang berarti akan Lebaran, baju baru dan sebagainya, bukan itu orientasi dunia. Atau Ramadan kan banyak liburnya, nah ini beda lagi. Nah itu hal yang menggembirakan, yalah oke, tapi itu kaitannya dengan orientasi dunia kan ya. Nah, tapi yang diinginkan dalam kita bergembira dengan bulan Ramadan ini, orientasi akhirat tadi, bahwa di dalamnya Allah melimpahkan banyak kemurahan, melimpahkan banyak anugerah kepada kita yang sepatutnya kita kejar. Nah, dengan cara apa ya? Ya yang penting kita minimal puasa dan jaga dengan baik. Jadi waktu masih panjang Ibu ya? Masih berapa? Silakan. Enggak. Kalau ada waktu untuk tanya jawab sampai berapa? Kalau ya saya tambahkan. Ya. Nanti kita ada sesi diskusi dan tanya jawab. Baik. Ini jam 12, zuhur jam 1. Masih lama ya. Ya. Nah, yang utamanya puasa kita jaga dengan baik. Caranya apa? Puasa ini kan salah satu ibadah ya. Nah, ibadah itu biar diterima itu gimana sih? Ya. Minimal 2 hal kita jaga. Pertama yang kaitannya dengan hati, ikhlas. Nah, ibadah itu harus kita lakukan dengan adanya keikhlasan. Apa saja, puasa, ibadah dan sebagainya. Nah, pertama ikhlas. Puasa harus kita ikhlas karena Allah, dan puasa ini
nilai keikhlasannya tinggi. Dalam arti orang puasa kan banyak nggak kelihatan ya. Uniknya puasa kan begitu. Orang kalau beribadah itu apa? Orang beribadah itu kan melakukan sesuatu. Orang sholat kan sholat kelihatan ya. Orang haji kelihatan haji, sedekah sedekah. Kalau puasa apa? Puasa itu orang meninggalkan kan nggak kelihatan. Orang tidak makan kelihatan nggak? Ya nggak kelihatan orang tidak makan. Maksudnya yang kelihatan orang makan gitu. Tapi orang tidak makan puasa, orang tidak melakukan ini. Ini uniknya puasa itu unsur ikhlasnya tinggi. Karena tidak kelihatan dia melakukan sesuatu. Beda dengan ibadah lain. Sholat ya orang sholat kelihatan. Sholat, haji, sedekah kelihatan. Tapi puasa itu dalam definisinya kan ada al-kafu, watarku, menahan diri dan tidak melakukan sesuatu. Nah, puasa ini unik. Makanya unsur ikhlasnya besar di situ. Karena orang yang puasa jarang yang tahu sebenarnya. Nah, kecuali kita ngomong-ngomong gitu. Atau bau mulut kita pamer-pamer kemana-mana. Nah, itu beda. Tapi secara umum kan beda. Saya mau sholat dulu sholat. Tapi kalau siang-siang, saya mau puasa dulu ya. Nggak ada kan. Yang puasa dari pagi. Dan luar biasanya puasa ini. Unsur keikhlasannya tinggi. Ibu-ibu ini mungkin ngomong sama saya puasa. Tapi nggak tahu nanti sebelum maghrib ternyata nyicipi. Nah, atau nyicipi sop kok sayang kok satu sendok belum terasa ini satu mangkok gitu. Habis kan gitu. Nah, itu contohnya puasa ikhlas. Jadi ibadah apapun agar diterima satu keikhlasan. Ikhlasnya apa sih? Ya ikhlas itu karena kita melakukan murni karena Allah. Kami tidak mengharapkan pujian dan sebagainya. Sholat pun begitu, sedekah pun begitu dan sebagainya. Kedua, unsur kedua yang harus ada dalam ibadah agar diterima oleh Allah sesuai tata caranya sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah dan disampaikan oleh para ulama. Nah, jadi kalau orang ikhlas sudah ikhlas, tapi tata caranya nggak pas, ya nggak diterima. Contohnya gimana? Ya contohnya puasa. Orang puasa saya ikhlas, lillahi ta'ala puasa dan sebagainya. Tapi karena bangunnya kesiangan, akhirnya sahurnya jam 7 pas sarapan. Ya nggak apa-apa kan nanti kan yang penting saya bukanya saya undur gitu. Ada yang gitu dia. Jadi sahurnya itu jam sarapan, bukanya jam isya, ya kan mundur ganti jam. Ya nggak bisa. Tata cara puasa nggak begitu. Puasa itu ya dari sebelum terbit fajar kan sampai matahari terbenam. Itu. Mau ini digeserin naik ke atas nggak bisa, tetap harus gitu. Contohnya. Ada orang melakukan ibadah nggak pas terus. Yang penting kan ikhlas. Nggak bisa, harus dua. Ikhlas iya, tata cara juga betul. Nah, karena ada sebagian orang ya maaf lah ya, dalam satu kesempatan dia mau sholat ini, ya bapak-bapak lah gitu. Ketika wudhu, sininya belum kena air kan, kadang-kadang wudhu nggak kena air gitu ya. Nah, dia mau diberitahu kita nggak enak. Akhirnya setelah sholat tadi belum basah gitu. Nggak apa-apa lah, yang penting kan saya ikhlas tadi ibadahnya. Nah, ini gitu. Kadang-kadang ada seperti itu, kan nggak pas ya. Nah, ikhlas harus, tapi tata cara yang benar juga harus. Nanti ibu-ibu mungkin hari raya kurban, ada orang kurban bawa kambing tapi kakinya patah misalnya, ya kan ikhlas kan, ya. Ikhlas betul, tetapi kambing kan harus yang sehat, utuh dan sebagainya. Jadi memang dua itu harus kita jaga. Nah, untuk puasa ini gimana? Ya tadi ikhlasnya kita jaga, jangan ngeluh dan sebagainya. Nah, tata cara juga kita jaga. Di dalamnya harus kita puasa dari awal niatnya benar kan ya benar. Sebelum terbit fajar kita sudah berhenti, baru maghrib nanti kita baru buka gitu ya. Nah, terus di tengah-tengah ini jangan sampai ada sesuatu yang kita makan walaupun diam-diam. Misalnya nyicipin, tapi sayang kok enak gitu. Nggak boleh juga. Kayak ada yang nanya, boleh nggak sih nelan ludah? Boleh nggak ludah? Boleh kan ya? Boleh. Tapi ada 3 syarat. Yang pertama ludah sendiri. Yang kan kadang-kadang kita punya bayi, jangan pikiran kemana-mana. Bukan lidah tetangga, bukan. Bayi katanya dicium mulutnya kan, kadang masuk. Nah, itu misalnya. Harus ludah sendiri. Kemudian ludahnya belum tercampur dengan apa-apa. Kayak air wudhu gitu. Air wudhu nggak apa-apa kita kumur-kumur, yang penting kita buang. Nah, ketika ludah gitu. Nggak apa-apa. Nah, kita buang kok masih ada anyes-anyes kadang ya. Seger itu nggak apa-apa kalau selama kita sudah yakin. Karena ibaratnya seperti kulit. Kita habis wudhu kan kulit dingin ya. Padahal sudah kering. Jadi yang dingin itu nggak mesti masih ada airnya, nggak mesti.
Seperti ketika kita kumur-kumur. Nah, kita kumur-kumur sudah kita bersihkan, kita yakin bersih, terus ada ludah, kita telan nggak apa-apa. Yang penting sudah yakin bersih ya. Nah, jadi yakin bersih. Atau kadang-kadang ya tadi nyicipin makanan. Nyicipin boleh aja, asal ketika bentar langsung dibuang. Jangan dicicipin. Ya misalnya, ibu-ibu ini kan ada yang dicicipin dikit langsung dibuang. Jangan sampai ada yang masuk ke sini. Nah, nyicipin kan sekitar lidah saja. Nggak masalah. Yang penting langsung dibuang. Nah, tapi kalau nggak ada perlu, jangan makruh. Nanti berarti udah ahli masak. Berarti. Kemudian, kan tadi ya, ludah sendiri, belum tercampur apa-apa. Apa-apa ini misalnya darah. Kita gusi berdarah, itu harus kita buang. Kita telan batal. Batal, jangan. Yang nggak batal, misalnya kita lagi jalan, nggak sengaja, ada lalat terbang masuk, nah beda itu salah lalatnya kan, kita nggak batal. Misalnya kan ada menguap nggak ditutupin, ada yang terbang. Nah, ketiga, ludahnya belum keluar dari mulut. Kalau sudah keluar, itu nggak boleh kita masukin lagi, kita telan, nggak boleh. Misalnya kita akalin subuh sebelumnya mengumpulin di gelas, taruh freezer, kan ludah sendiri ya. Nggak boleh tetap. Nah, walaupun ludah sendiri, kalau sudah keluar jangan. Batasnya bibir. Kalau sudah di bibir jangan ini. Jangan diingat. Ya maksudnya kalau sudah keluar, apalagi taruh gelas tadi, taruh di freezer, biar dingin nanti zuhur, kan ludah sendiri jangan. Tetap nggak boleh. Syaratnya 3. Nah ini maksudnya tata cara ini kaitannya dengan ilmu zahir, Kalau ikhlas kan ilmu hati ya. Ilmu hati. Jadi dalam ibadah satu sisi hati kita pelajari dengan baik, menjaga hati dan sebagainya. Sisi lain ilmu tata cara tadi, ilmu yang kaitannya dengan dohir, dengan yang kelihatan, yang nampak. Nggak boleh makan ini, nggak boleh apa, dan sebagainya. Nah, jadi dalam ibadah gitu semua. Dalam sholat seperti itu. Untuk biar diterima, di aspek satu sisi masalah hati kita jaga, ikhlas tadi, dan sebagainya. Sisi lain masalah dohir dalam sholat, ya harus sesuai, ada rukun, ada syarat, kan gitu ya. Itu tampak dohirnya. Salah satu ini nggak ada, bisa nggak diterima ibadah itu. Jadi 2 ini harus saling berjalan bareng lah gitu ya. Nggak bisa orang alasan ikhlas tapi salah. Nah, ini kecuali dia sudah belajar terus kok salah karena namanya orang tua lupa, ya maklum. Tapi kalau karena nggak mau belajar, karena malas belajar, ini nggak diterima. Nah, puasa apa? Nah, puasa ini kan mudah. Puasa ini kan rukunnya nggak sulit-sulit. Rukun puasa itu 2 saja. Nah, niat dan nahan yang membatalkan dari waktu sebelum terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu aja. Niat sama menahan tadi, yang macam-macam tadi. Nah, jadi secara agar ibadah kita diterima apapun, yang pertama kita jaga hati kita. Puasa kita ini dengan pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada keluhan-keluhan tadi, terus misalnya waduh begini enggak, itu berarti kita belum tulus puasanya gitu ya. Walaupun capek ya maklum, namanya manusia itu capek itu ada pahalanya. Nah, luar biasanya kita dalam agama kita kan, orang capek dapat gugur dosa. Ibu-ibu masak capek, tangannya keiris, itu ada penghapus dosa di situ. Kalau ada penebus dosa di situ. Jadi kalau kena luka lagi masak, jangan ngomel-ngomel, jangan misuh-misuh pasti. Nanti hilang keutamaannya. Jadi iya, jadi kalau kena geni, kena wajan panas, udah astagfirullah atau innalillah. Nah, itu dapat pahala di situ. Pahala dan dapat gugur dosa. Karena Rasulullah bersabda, tidak ada satu orang muslim pun yang terluka dengan duri misalnya. Lalu dia sabar di situ tentunya, maka itu menjadi penebus dosa dia. Nah, jadi apa yang kita rasakan di bulan Ramadan, kok lapar, ya sudah, memang seperti ini. Namanya puasa ya lapar. Atau kok capek, ya biasa. Namanya nggak makan, kok tenaga kita turun, ya maklum kan, udah umum. Jadi nggak bisa juga dipaksakan orang ketika puasa harus tetap fit seperti nggak, ya tetap sulit. Nah, dimaklumi orang ketika puasa mesti kekuatannya turun ya karena nggak makan. Nah, tetapi disitulah latihan fisik dan latihan jiwa kita. Tadi secara hati kita jaga selama Ramadan ini, dan secara tampilan batin dohir tadi, tata cara ibadah juga kita jaga. Dan hati misalnya mulai kita jaga, hilangkan ya, iri dengki dan sebagainya, gibah, itu kan menghilangkan pahala, itu kan ya, menghilangkan pahala. Itu yang perlu kita kita hilangkan dalam
puasa ini. Ya kalau di sini nggak tahu, nggak ada budaya nonton rumpi lah, nggak ada ya, nggak ada bedanya ya, nggak ada atau nggak ada bedanya. Jadi Indonesia kan, nggak di Indonesia kan rame TV, acara TV gosip rumpi gosip itu kan salah satu yang ratingnya tinggi. Dengar pusing dengar, tapi kadang saya nggak, kalau ketinggalan kata ibu. Oh gitu ya. Siapa tahu buka YouTube bahasa Indonesia kan. Maksudnya kayak gitu itu dihilangin dikurangin agar terjaga puasa kita ya, karena sesuatu yang haram diucapkan ya, gibah itu haram juga didengarkan. Jadi dua. Jadi tadi ya di Ramadan ini agar ibadah kita diterima dan sah, kita jaga dari aspek hati kita ikhlas, sabar dan sebagainya tadi. Nah, kemudian dari sisi tata caranya tadi perlu kita jaga juga, yaitu ya bagaimana puasa kita agar sah. Ini perlu belajar, ada ilmunya. Ya, tadi misalnya apa yang membatalkan, apa yang tidak membatalkan. Ibu-ibu kalau mandi hati-hati, jangan sembarangan masuk air ke telinga. Nah, itu kan kalau mandi biasa kok masuk ke telinga itu bisa membatalkan. Beda dengan mandi besar. Kalau mandi besar biasa terus nggak sengaja masuk, ya masih dimaafkan. Tapi kalau mandi biasa terus kok sampai masuk, itu bisa membatalkan. Nah, karena tidak ada perlu nyiram kepala, aslinya kan gitu. Jadi kalau bisa dihindari nyiram kepala lah kalau lagi mandi, itu misalnya showernya badan saja misalnya. Atau kalau ke kepala pun jagain telinga jangan sampai kemasukan oleh air. Nah, jadi kembali ke tema kita ya, gembira dengan menyambut Ramadan ya. Menyambut Ramadan ya, karena tadi banyak kemurahan, banyak anugerah Allah yang Allah limpahkan di bulan mulia ini yang tidak kita temukan di bulan yang lain. Contohnya tadi, atau dalam Rasulullah menyebutkan secara detail, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dan di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 malam. Nah, 1000 bulan ya, 1000 bulan. Dan ibadah-ibadah di dalamnya dilipat gandakan, seperti sedekah. Kata Rasulullah, afdhalus shadaqati as-shadaqatu fi Ramadan. Sedekah terbaik itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Nah, makanya di bulan Ramadan ini kalau bisa ya kita sedekah lah, walaupun nggak banyak ya. Ada sedekah untuk buka misalnya, atau untuk kotak amal atau walaupun tidak banyak, kita usahakan ada. Nah, karena ya satu sisi memang fadilahnya dibanding bulan lain lebih besar, di sisi lain Rasulullah mencontohkan pun begitu. Nah, Rasulullah itu orang paling dermawan, tetapi lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Rasulullah seperti itu. Beliau dermawan, dan di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Jadi kesempatan ya di bulan Ramadan ini kita manfaatkan sebaik mungkin, dan sudah sepatutnya kita bahagia, karena ingat satu ayat dalam surat Yunus ya, surat ke-10 ayat 58, Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang, karena karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kita hendaklah dengan rahmat Allah dan kemurahannya kita bergembira. Salah satu kemurahan dan rahmat Allah adalah ya bulan Ramadan ini. Nah, karena di dalamnya banyak keutamaan tadi, kesempatan bisa kita manfaatkan sebaik mungkin, jangan kita lewatkan. Mumpung masih awal-awal Ramadan, masih awal-awal kita lakukan. Kalau memang kemarin belum membiasakan diri dengan kebaikan, sekarang nyicil. Nah, misalnya hari-hari ini kita mulai dengan membaca Al-Quran, ada ya, kalau nggak biasa banyak ya 1 halaman, tapi ada terus. Atau pagi sore ada zikir, istighfar misalnya berapa kali dan sebagainya. Nah, kalau bisa taraweh jangan bolong, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya namanya sunnah nggak. Tapi sebaiknya mumpung di taraweh ini kan adanya di bulan Ramadan. Ya, Ramadan kalau bisa taraweh. Kalau bisa jamaah bagus, kalau sendiri nggak apa-apa. Jadi ibu-ibu misalnya nggak sempat ke KBRI, nggak sempat ke masjid Gerang Moske misalnya, di rumah. Bapaknya suruh imam, ternyata beliau juga pergi keluar. Ibu-ibu nggak apa-apa, sholat sendiri tarawih. Tarawih itu nggak harus berjamaah. Tarawih nggak jamaah. Misalnya dalam tadi ada acara di luar, buka bersama, pas pulang sudah ketinggalan jamaah misalnya tarawih. Nggak apa-apa, jamaah tarawih itu nggak harus
berjamaah. Tarawih lakukan sendiri. Kalau bisa jangan ada yang bolong lah ya, kalau bisa. Kecuali ya ibu-ibu yang berhalangan beda. Tapi mumpung Ramadan, karena Ramadan ini ya di dalamnya ada tarawih, di luar Ramadan kan nggak ada tarawih. Adanya sholat malam ya. Di sini juga nanti ada sholat malam juga, ibu-ibu bisa sholat malam. Nanti kalau memang mau dekat rumah dari sini, di sini kita tarawih tiap malam. Kita tarawih tiap malam, ada 2 ibu yang hadir biasanya, ibu profesor sama siapa ya lupa saya namanya, dan bapak-bapak ada, terutama yang tinggal di gedung ini, Wisma ini pada ikut ya, Pak Aris dan sebagainya pada ikut di sini. Nah, ini berkaitan dengan bergembira masuk bulan Ramadan. Nah, cuman ada yang perlu diingat, ada hadis palsu. Tahu palsu ya? Maudhu ya. Yang disandarkan kepada Rasul, padahal bukan sabda Rasul. Nah, ada man fariha, barang siapa bahagia bidukhuli Ramadan, dengan masuknya Ramadan, haramallahu jasadahu alan nar. Haramallahu, Allah mengharamkan jasadahu, jasadnya, atas api neraka. Jadi ada hadis nih, hadisnya tapi palsu sayangnya. Barang siapa berbahagia dengan masuknya Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Nah, hadis ini palsu, tidak boleh kita pakai. Nah, tapi untuk disampaikan nggak ada masalah. Cuman hadis ini palsu, hanya kalau bahagia menyambut Ramadan, apakah nggak boleh? Ya boleh, malah dianjurkan. Jadi kita berbahagia menyambut Ramadan bukan karena mengamalkan hadis ini, bukan. Nah, kita menyambut Ramadan dengan bahagia karena apa? Karena tahu di Ramadan itu banyak fadilahnya tadi. Banyak keutamaan-keutamaan, walaupun secara isi sama dengan hadis palsu tadi kan ya, bahwa berbahagia menyambut Ramadan. Nah, jadi menyambut Ramadan dengan bahagia itu dianjurkan, tapi bukan karena mengamalkan hadis palsu tadi. Nah, karena memang kita tidak boleh mengamalkan hadis palsu, hadis yang ya bukan hadis sebenarnya, tapi kata-kata terus dikatakan ini sabda Rasul, padahal bukan sabda Rasul. Nah, kalau kita masih mengatakan itu sabda Rasul, bisa ya dosa, ya bohong ya, berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pasti, alhamdulillah kita sekarang masih di hari yang kedua, dan masih ada insya Allah sekitar 28 atau 27 hari lagi. Nah, sekarang kita mulai sejak hari ini utamanya kita azamkan kita akan mengisi bulan Ramadan ini dengan baik ya, semaksimal mungkin sesuai kemampuan kita. Siangnya kita puasa, malamnya kita tarawih ya, kita jadwalkan, kalau bisa kita tekadkan dalam hati, tanamkan, saya tidak akan bolong dari tarawih, saya tidak akan bolong dari baca Quran walaupun salaman. Kalau tekad itu sudah kuat kita tanamkan, ternyata nanti di tengah jalan kok ada halangan, sakit atau pergian jauh, insya Allah dicatat pahala untuk kita. Karena tekad itu membuahkan pahala. Nah, hadis Rasulullah begitu ya, man hamma bihasanatin, barang siapa bertekad untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, tapi dia nggak bisa melakukannya. Nggak mampu melakukannya karena apa? Ada uzur. Sakit apa? Maka katabahallahu indahu hasanah kamilah. Maka Allah tetap mencatatkan untuknya satu kebaikan, satu pahala. Kalau dia sudah bertekad baik, kemudian melakukannya, maka 10 kali lipat kan gitu ya. Nah, tapi kalau mau bertekad melakukan kebaikan, nggak jadi karena ada sesuatu ya, maka dapat pahala tetap. Jadi kita tekadkan dari sekarang, kita akan menunaikan ibadah puasa dengan sebaik mungkin. Malamnya kita bertekad untuk selalu tarawih, nggak usah dipaksakan satu malam harus 1 juz misalnya. Kalau nggak kuat ya, kalau 1 juz silakan. Karena apa? Boleh kalau ibu ingin 1 juz, ya lah, mau 1 juz. Boleh, nggak hafal nggak apa-apa, baca Quran boleh, sambil baca boleh. Walaupun sebaiknya nggak baca, tapi kalau nggak hafal, kalau saya ingin 1 juz 1 malam karena masih muda gitu ya, tapi saya karena nggak hafal baca Al-Quran, boleh nggak? Boleh. Tetapi daripada nanti 1 hari 1 juz terus hari berikutnya nggak tarawih karena kecapean kan, yang penting udah semampunya saja, yang penting kontinu sampai akhir Ramadan gitu ya. Nah, jadi demikian ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan saya kembalikan kepada ibu yang memoderatori ini siapa? Memoderatori siapa mungkin? Alhamdulillah. Ini suara saya masuk ke Zoom nggak ya? Pak Ustadz, kalau ini cek ini ada nggak? Coba ya. Ada ini kayaknya. Ada ya? Ini untuk ngecas, bisa.
Yes. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz, Masya Allah kajiannya hari ini sangat menarik sekali, mengingatkan kembali terutama yang tentang setan diikat itu memang sangat menarik itu untuk anak-anak saya pun jadi sumber pertanyaan gitu ya. Katanya begini, kok begini gitu. Kok ini adek masih nakal. Kok ini kakak masih begini gitu itu jadi pertanyaan dan memang kadang kita sebagai orang tua kan agak sulit ya menjelaskannya gitu ya Pak Ustadz. Pak Ustadz mungkin teman-teman ada yang bertanya dulu. Oh iya, silakan. Boleh nomor 2 ya. Kalau nggak salah soalnya Ibu Idar ada pertanyaan juga yang sudah dititipkan kepada saya. Tapi ini di luar puasa mengenai salat ya Pak Ustadz. Jadi begini, atau sebentar saya tanya apabila Ibu Idar barangkali mau bertanya langsung sendiri atau saya tanyakan saja Bu Idar? Ya, saya bertanya langsung juga boleh, Ian. Bagaimana Bu Ida? Boleh saya bertanya langsung aja? Oh boleh, silakan. Ibu Ida mau Assalamualaikum. bertanya langsung, tapi itu jacknya harus ditutup ya. Dengar suaranya ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, sebenarnya di WhatsApp sudah ada yang menjawab, tapi saya ingin jawaban dari Ustadz. Begini, kalau saya di kampung saya dulu sesudah sholat Isya itu ada jeda sebelum sholat tarawih. Jadi kita bisa melaksanakan ba'diyah Isya. Tapi di sini semalam saya ke sana tidak ada jeda antara sholat Isya dan tarawih. Langsung aja tarawih kemudian witir. Jadi kita nggak bisa sholat ba'diyah Isya. Padahal ada Ustadz yang mengatakan bahwa ba'diyah Isya itu lebih banyak pahalanya dari tarawih. Pertanyaannya, apakah boleh kita ba'diyah Isya sesudah tarawih dan witir, Ustadz? Begitu. Terima kasih, Ustadz. Sama Ibu. Langsung atau dikumpulkan dulu? Langsung. Silakan langsung. Baik. Ya, baik. Bagus sekali pertanyaan dari Ibu Idar tadi ya. Tentang Ya, sholat ba'diyah Isya. Ini salah satu memang sholat sunnah yang muakkadah yang kesunahannya ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau memang di sini nggak tahu di mana di Masjid ya? Sergi, Ustaz. Masjid Sergi. Tidak ada sholat ba'diyah, tidak apa-apa Ibu setelah sholat tarawih selesai, sholat witir kemudian sholat ba'diyah Isya nggak apa-apa. Masih boleh itu. Karena waktunya masih setelah Isya ya, boleh. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat ba'diyah zuhur setelah asar. Pernah. Bisa kodok. Ibu yang sering misalnya kita gini, salah satu sholat sunnah ya, yang fadilahnya besar itu kan sebelum subuh. Qabliyah subuh. Tapi kita seringnya datang ke masjid sudah iqomat. Ya sudah ini. Gimana itu? Kita nggak pingin sholat sunnah. Nggak boleh imam sudah qomat sudah masuk, kita sholat sunnah. Kan nggak boleh. Kita harus ikut sholat fardu, jamaah. Nah, kemudian setelah selesai kita sholat sunnah nggak apa-apa. Walaupun ba'da subuh. Tapi niatnya apa? Ba'da subuh tadi. Kodok. Dari mana dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ya, mungkin bisa ditemukan di Bulughul Maram apa hadis-hadis Rasulullah pernah suatu hari datang ke rumah salah satu istri beliau, Ummu Salam atau siapa gitu. Ba'da sholat ya asar, beliau sholat sunnah. Ditanya, wahai Rasulullah, Anda sholat apa? Ini sholat tadi setelah zuhur, saya belum sempat sholat. Dia karena apa? Ada tamu dari Najran itu tamu-tamu non Muslim ya dari arah Najran antara Mekah ke Yaman gitu. Tamu-tamu non Muslim datang menemui Rasulullah menyambut, nggak sempat sholat ba'diyah zuhur. Makanya beliau lakukan malah ba'da asar. Jadi kan jauh tuh. Nah ini kalau ini ba'diyah Isya dilakukan setelah sholat witir, masih dekat lah, masih malam, masih masuknya. Bahkan ba'da asar kan aslinya bukan waktu yang terlarang sholat aslinya kan. Kan kita pada asar nggak boleh sholat tuh, kecuali kodok dan sebagainya boleh. Tapi Rasulullah melakukan ba'diyah zuhur setelah sholat asar. Karena apa? Mengkodok. Bahasanya mengkodok. Jadi sholat sunnah pun dianjurkan tetap dikodok, khususnya kita kalau terbiasa melakukan ibadah itu. Jadi ibu-ibu malam sudah biasa tahajud, tapi kok malam tadi kecapean apa nggak sempat tahajud ya. Udah nanti setelah subuh waktu duha itu
qadha tahajud. Ya, Oh, tahajud bisa malam ya, bisa. Ustaz? Oh, Sholat tahajud, nanti sholat duha lain lagi. oh gitu. Rasulullah pun begitu boleh ya. katakan. Ya. Rasulullah, kata saya, dasar Rasulullah itu sholat tahajud, tapi kadang beliau kalau ketiduran dan kecapean, beliau siangnya sholat 12 rakaat. Nah, terus kamu ada sholat duha lain lagi. Oh, kami pikir itu mengingat Gantinya. duha 12 rakaat sebagai pengganti Tahajud. tahajud. Ada sholat tahajud sendiri, sholat duha sendiri kan. Oh, gitu. Ya. Tapi sholat duha atau Pak, tadi zuhur duha, terus setelah zuhur aku mau zuhur gitu. Enggak, kalau memang sudah biasa sholat duha terus biasa lewat nggak apa-apa. Tapi kalau nggak biasa, tahu-tahu wah tadi sholat duha sekarang lah pada duhur, ya jangan. Kalau sudah biasa duhaan, sholat duha, kemudian kelewat, kalau sudah masuk duhur nggak apa-apa. Qadha duha nggak apa-apa setelah duhur. Yang penting tadi sholat duha itu sudah kebiasaan kita. Gitu. Ya, seperti tadi sholat malam. Rasulullah sudah biasa sholat malam, tapi kadang capek apa? Nah, beliau kadang sholat 12 rakaat. Karena Rasulullah itu sholat duhanya yang sering itu 8 rakaat. 8 rakaat. Nah, 8 rakaat, Rasulullah 8 rakaat. Walaupun ada hadis dalam Sunan Tirmidzi, barang siapa sholat duha 12 rakaat, maka dibangunkan istana di surga. Ya. Cuma Rasulullah kalau sholat yang kebiasaan beliau, duha itu 8 rakaat. 8 rakaat biasaan beliau. Nah, makanya Sayyidah Aisyah mengatakan ada hadisnya itu. Rasulullah SAW kalau malam ketiduran atau kecapean, beliau di duha itu sholat 12 rakaat. Jadi intinya tadi Ibu tadi kaitannya dengan apa tadi? Mbak Dia Aisyah ya? Mbak Dia Aisyah. Karena itu salah satu sholat sunnah yang muakkad, ya. Sholat sunnah yang ditekankan ya, diupayakan kita lakukan, walaupun tidak wajib, tapi kalau bisa kita lakukan. Kok ketabrak sholat taraweh jamaah, ya sudah, Mbak witir kita sholat Mbak Dia Aisyah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita yang penting lihatnya Mbak Dia Aisyah Bu ya, Mbak Dia Aisyah. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Ibu. Asal jangan isyanya setelah tarawih ya Pak Ustadz. Nggak boleh setelah tarawih. Karena ada kasusnya terlambat, beliau terlambat ke masjid, dikiranya orang sholat isya gitu. Terus tarawih. Rupanya itu tarawih. Tapi dia niatnya isya kan? Iya. Nah, itu nggak apa-apa kalau beda niat nggak masalah. Oh, oke. Jadi kalau imamnya sholat tarawih kan 2 rakaat misalnya di sini. Nah, kita karena ketinggalan sudah kita makmum tapi niat kita sholat isya. Nanti pas imam salam kita nambah. Boleh nggak apa-apa. Dalilnya ada dalilnya. Dalilnya apa? Sahabat pernah, tapi ini antar sholat fardu ya. Jadi sahabat pernah jamaah dengan Rasulullah. Sholat isya, kemudian pulang ke kawasannya, jadi imam sholat isya lagi. Nah, yang ini kan fardu ini. Yang imam itu dia sholat sunnah kan gitu. Karena ngulang gitu. Jadi nggak apa-apa niat beda dengan imam tidak masalah. Yang penting gerakan kita sama tadi. Imamnya 2 rakaat salam kita nambah. Yang penting kita niatnya sholat isya. Yang nggak boleh kalau kita niatnya sholat duhur, imamnya sholat jenazah, kan beda, nggak bisa. Misalnya, imamnya jenazah nggak ada rukuk sujud kan gitu. Itu yang nggak, karena gerakannya beda. Nah, kalau ingat sama, nggak apa-apa itu. Silakan. Nanti Pak Ustadz, setiap kali Pak Ustadz sholat mengimami sholat tarawih, tolong ingatkan kami yang mamik, ini mau 2 rakaat atau 4. Kadang-kadang kami di belakang nggak kedengaran Pak Ustadz kalau di sini. Kita sudah 2 kali ini 2 rakaat. Witirnya 3 rakaat langsung. Ya Mbak Daisa kita ada sholat Ba'diyah sebentar, kemudian ada kultum singkat. Kemarin memang belum ada kultum singkat, tadi malam kita mulai kultum singkat, baru sholat tarawih 2 rakaat, langsung sholat witir. 8 rakaat ya. Tambah witirnya 3. Kalau mau 20 boleh. Enggak usah. Yang penting kita istiqomah tadi lah ya. Baik, silakan. Disambung lagi atau mic-nya mana? Oh, ini. Yes. Tes. Udah teh? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Biar nyambung mungkin masalah sholat dulu nih biar nyambung. Pak Ustadz, itu kan kita sering baca bahwa kalau misalnya kita sering dulunya meninggalkan sholat gitu, katanya di
Jumat terakhir bulan Ramadan kita bisa mengganti dengan 4 rakaat. Jadi mohon penjelasannya soal ini. Yang kedua, terkait sedekah di bulan Ramadan yang lebih utama nilainya. Nah, kasusnya adalah kita ini dalam situasi berhutang terhadap mertua. Tapi hutangnya itu tidak ada limit gitu Pak Ustadz. Bahkan mertua bilang, diikhlaskan saja. Tapi kita pengen menggantinya suatu saat. Nah, ini bagaimana nih? Utamanya kita sedekah dulu, yang mana bulan suci ini hanya 30 hari, atau tetap melunasi hutang. Sementara untuk melunasi hutang kita karena sifatnya open, jadi open juga gitu Pak Ustadz. Ya, makasih. Yang pertama ya, ini sangat ramai nanti di akhir Ramadan biasanya. Baik, pertanyaan pertama tadi untuk 2 rakaat di Jumat terakhir ya. Iya. Ini hadisnya sudah dijelaskan para ulama, hadisnya palsu. Oke. Ada hadisnya kan ya, hadis barang siapa sholat sunat 2 rakaat di Jumat terakhir Ramadan, maka bisa menggantikan berapa ratus tahun gitu kan ada. Nah, itu palsu ya, hadisnya tidak benar. Salah satu ciri hadis yang tidak benar apa sih cirinya? Satu amalan ringan tapi pahalanya sangat terlalu besar. Tadi 2 rakaat bisa menggantikan berapa ratus kalau nggak salah 700 berapa ratus tahun kan. Itu kan sudah berlebihan dan memang para ulama mengatakan itu tidak benar hadisnya. Nah, tapi kalau di hari Jumat ibu ingin sholat hajat, minta ampun pada Allah silahkan. Yang penting jangan berangkat dari hadis itu. Jadi hadis itu tidak bisa jadi sandaran karena bahasanya sudah bukan lemah saja tapi palsu. Palsu kan sudah parah sekali. Kalau lemah kan masih lumayan, masih ada sanadnya, sambungannya ke Rasulullah, tapi sanadnya agak lemah. Ini palsu, palsu, tidak benar. Itu ya berkaitan dengan sholat sunat 2 rakaat tadi di hari Jumat terakhir yang mengganti sholat ditinggalkan. Itu hadisnya dasarnya tidak ada palsu bahkan hadis. Kalau dibanding qada sholat, misalnya nih saya dengar juga dari beberapa pencerahan, misalnya meninggalkan sholat zuhur, maka setelah kita sholat zuhur kita sholat lagi. Iya. Itu gimana? Bagus itu malah. Oke. Iya. Ya, baik itu pelan-pelan kita. Kalau misalnya dulu pernah meninggalkan sholat selama 1 tahun ketika belum sadar, belum sadar. Kalau bisa diganti. Tiap ada sholat zuhur kita tambah skala sekarang sampai berapa dihitung kira-kira aja. Karena kan begini hadisnya. Barang siapa ketiduran atau lupa sholat, maka sholatlah ketika ingat. Misalnya kita lupa sholat, sudah tahu-tahu masuk asar atau tidur. Nah, ketika ingat langsung kita kodok tadi yang kita ketinggalan. Para ulama mengatakan yang lupa atau ketiduran saja wajib dikodok, apalagi yang sengaja. Nah begitu ya. Kemudian sedekah di Ramadan dan hutang mertua. Ini sebenarnya ketika mertua sudah bilang diikhlaskan dan memang ikhlas betul itu luar biasa, sudah selesai sebenarnya ibu. Dan ibu nggak melunasi pun nggak masalah bisa. Tapi kalau ibu ingin melunasi, menurut saya kalau kita ini kesempatan di Ramadan mending sedekah Ramadan dulu. Karena utang tadi bukan utang lagi ya kalau udah diikhlaskan. Jadi kan saya utang orang bilang saya udah ikhlaskan, berarti sudah nggak utang sebenarnya. Nah, cuman kita membayarnya bukan sebagai melunasi hutang paling, tapi sebagai bentuk bakti kita, kebaikan kita. Nggak enak. Gitu. Ya nggak enak, tapi sudah bukan utang ibu. Karena ibu udah ijab kabul kan. Beliau bukan basa-basi kan, maaf ya, bukan basa-basi ngomong, tapi benar-benar kan sudah saya anggap lunas saja lah. Bisa jadi basa-basi. Maksudnya dengan mertua kan gini Bu. Utangnya besar atau kecil Bu? Ya kalau 100.000 tidak terlalu besar, tapi mungkin. Gini, kita sering bersedekah kepada mertua beliau. Nih, ya. Ya. Sebenarnya nilai sedekah atau pemberian kita kepada lebih besar, jauh lebih besar. Oh iya. Utang, tapi yang kitanya yang namanya berutang pengen mengembalikan. Kalau utangnya sifatnya tadi ibunya sudah mengatakan anggap lunas, atau begini, utang itu kan macam-macam ya. Utang itu ada yang temponya sudah jelas kapan, ada yang temponya masih jauh. Jadi misalnya gini, besok saya sudah janji dengan orang yang mengutangi saya, besok saya harus melunasi. Sudah janji. Nah, uang saya ada cuman katakan 10 juta. Nah 10 juta ini akan saya gunakan untuk melunasi besok. Kok malah saya ambil 1 juta untuk sedekah? Maka sedekah nggak boleh. Terus karena gara-gara sedekah dia nggak bisa ngelunasi. Maaf ya, sedekah ini sunat atau wajib? Melunasi utang? Wajib. Seharusnya didahulukan mana? Yang wajib. Tetapi wajib ini kan macam-macam.
Ada wajib yang temponya nanti jauh atau wajib yang sudah sekarang nih. Tadi contoh hari ini saya janji dengan ibu siapa gitu. Saya hari ini melunasi utang saya Bu ya 10 juta itu. Nah, saya sudah ngumpulin uang 10 juta, kepegang. Tapi tiba-tiba kayak pengajian Raudhah ini mengumpulkan sumbangan gitu. Udah saya sedekah 1 juta. Gara-gara saya sedekah 1 juta, nggak bisa melunasi. Ini yang sedekah nggak boleh seperti ini. Karena sudah janji. Gara-gara dia sedekah, jadi nggak bisa melunasi, ini nggak boleh. Tapi kalau utang saya masih 1 tahun depan, saya utang orang 10 juta. Saya janji ngelunasi 1 tahun ke depan. Untuk sekarang saya sedekah silahkan. Yang penting nanti pas waktu melunasi ada gitu aja. Seperti ibu ini, mumpung masih Ramadan dan ibu mertua tadi sudah bilang saya ikhlaskan, sudah Ramadan ini mending kita untuk sedekah. Nanti setelah Ramadan selesai boleh melunasi. Kalau memang nggak melunasi ya beliau sudah bilang ikhlaskan ya sebenarnya selesai. Tapi kalau ingin bakti dan menjaga perasaan, lunasi aja nggak masalah. Itu nanti saja. Karena satu ya ingat ya, utang ini wajib kita lunasi. Tapi wajibnya kapan itu yang perlu ingat. Nggak harus kalau kita janjinya tahun depan ya boleh kita sedekah sekarang saja, nggak masalah sedekah. Yang nggak boleh tadi utang yang sedekah yang bisa haram itu apa? Sedekah salah satunya, gara-gara sedekah itu kita nggak bisa melunasi utang itu. Nah, kita janji hari ini sudah duitnya ngumpul, kok kita baik-baik banget malah sedekah ke orang, gara-gara itu nggak bisa melunasi. Ini yang sedekah jadi haram, walaupun aslinya sunnah. Nah, kalau ibu ya, menurut saya lebih afdol Ramadan ini kita tetap sedekah. Nanti kalau ibu setelah Ramadan mau melunasi, silakan. Kalau enggak pun, alhamdulillah tadi sepertinya ibu mertuanya atau bapak mertuanya sudah menganggap lunas. Ini kan ya, insya Allah. Kalau utangnya gede ya lunasi, kalau kecil ya insya Allah mungkin banyak ikhlas. Kalau 100.000, 200.000 insya Allah mungkin lunas dianggap ikhlas. Tapi kalau jutaan ya sayang juga. Agak berat juga biasanya. Insya Allah Ramadan ini mungkin kesempatan kita melunasi sedekah kita. Untuk melunasinya tadi tinggal waktu yang longgar mungkin ya, karena masih temponya tadi kan terbuka ya. Terbuka ya. Baik, demikian ya. Maaf nih kalau jawabannya terlalu bulat, tolong disampaikan. Kok kurang, mohon disederhanakan. Alhamdulillah. Ustadz, ini ada pertanyaan di chat. Pulang. Masih ada pertanyaan di chat. Ini menarik nih karena untuk ibu menyusui. Ya. Kalau ibu menyusui berhalangan puasa, untuk fidyah besarnya apakah disesuaikan dengan wilayah Paris atau boleh di Indonesia? Ya. Nah, ini juga jadi memancing pertanyaan nih untuk saya, Ustadz. Karena saya pernah mendengar juga kalau menyusui itu tetap harus dibayar hutang puasanya. Gak boleh dibayar fidyah. Itu bagaimana itu, Ustaz? Kenapa tuh ya? Iya. Makanya saya kalau hamil gak pernah itu atau menyusui saya tetap puasa karena takut gak bisa bayar itu, Ustaz. Silakan, Ustaz. Mungkin. Kalau tentang ibu menyusui, dia tidak puasa. Sebenarnya begini, kalau dalam mazhab Syafi'i yang diikuti di Indonesia, ada ibu hamil atau menyusui nggak puasa. Tinggal dia khawatir karena apa? Kalau dia mengkhawatirkan diri, wah saya takut nggak kuat dirinya, maka nggak harus bayar fidyah, qadha saja. Tapi yang wajib bayar fidyah kalau saya puasa ini karena kasihan bayinya lah, karena bayinya saja, itu yang wajib qadha plus bayar fidyah. Tapi qadhanya wajib kan? Wajib tetap kalau dia Tapi kalau ibunya begini, wah saya nggak puasa lah karena apa? Karena badan saya nggak kuat dan kasihan bayi. Double ya, alasannya karena khawatir terhadap dirinya sendiri dan khawatir terhadap bayinya, maka tidak wajib bayar fidyah, qadha saja. Yang wajib bayar fidyah dan qadha itu apa? Kalau ibu tidak puasa, mengkhawatirkan si bayi saja. Misalnya saya nggak puasa lah, kasihan bayinya nanti gara-gara saya puasa saya nggak bisa menyusui dia misalnya. Nah, kan khawatir bayi. Tapi kalau ibu mengkhawatirkan diri sendiri atau mengkhawatirkan diri sendiri dan bayi itu dua, maka nggak wajib bayar fidyah, tapi tetap wajib qadha saja. Gitu. Untuk fidyahnya besarannya ini di mana ini agak memang jadi masalah ya.
sebenarnya begini, fidyah itu dibayar di mana sih? Sebenarnya dibayar di lokasi orang itu. Yang kita ini kan seringnya memindahkan zakat ya, pindah fidyah karena kita saking ikatannya dengan orang Indonesia kuat. Kita di mana ini? Prancis kan banyak Muslim juga sebenarnya, dan yang tidak mampu banyak kan itu. Sebenarnya kalau di Prancis ini masih banyak Muslim yang tidak mampu, sebenarnya sebaiknya jangan dipindahkan ke tempat lain. Jadi ibu ini kan sebenarnya kita saking ingat keluarga, tapi kalau misalnya fidyahnya terlalu besar mau dibagi-bagi oke, tapi sebenarnya fidyah dan sebagainya itu tempat kita berada bagusnya. Tapi maaf Pak Ustadz, saya di sini sama di Indonesia boleh nggak? Malah bagus. Oh ya. Nggak, maksudnya aslinya itu di tempat kita berada aslinya. Zakat fitrah dan sebagainya, baiknya tempat kalau memang di sini ada orang yang berhak mendapatkannya. Kan fidyah itu diberikan kepada fakir miskin ya, masakin orang miskin. Nah, dan yang perlu kita kasih fidyah itu sebenarnya bukan harus karena kita orang Indonesia berarti Muslim Indonesia, enggak. Tapi Muslim. Kita kadang ikatan emosional negara kan kuat ya, nggak masalah. Tapi karena kita di Prancis dan ternyata di Prancis banyak Muslim yang miskin, itu sebaiknya kasih ke mereka. Jangan pindah ke Indonesia dulu sebaiknya. Jadi ibu tadi puasa di Prancis, tapi karena nggak mampu bayar fidyah, kasih orang miskin. Di mana? Orang miskin sini sebaiknya. Tapi Muslim. Jadi gimana ibu? Oh ya, maaf. Misalkan saya mau terakhir Ramadan kan harus bayar zakat kan ya. Fitrah. Misalkan di sini di Prancis, tapi saya zakatnya ke asosiasi, misalkannya buat orang bantu Palestina, misalkan. Ya nggak masalah. Soalnya saya zakatnya di sini, tapi mereka kirim uangnya buat Palestina. Ya. Boleh dipindah ke tempat lain kalau memang tempat lain itu lebih membutuhkan. Gitu. Ya. Nah, jadi begini. Aslinya zakat itu di tempat kita berada. Asli gitu ya. Nggak boleh dipindah tempat lain selama tempat kita masih ada yang miskin. Tapi boleh dipindah tempat kalau di sana lebih membutuhkan. Misalnya Palestina kan memang lebih membutuhkan ya. Atau boleh dipindahkan kalau memang di sini ada miskin, di Indonesia ada saudara kita yang miskin. Sama. Maka kita boleh memindahkan untuk saudara kita. Untuk keluarga kita yang miskin. Jadi tapi yang utama dulu, yang prioritas, yang lebih membutuhkan gitu. Kalau memang ini ya miskinnya sama nih, antara di Prancis ini ada orang bukan apa-apa kita miskin. Di negara Indonesia ada yang masih kerabat lah, bukan tapi kerabat lah ya, miskin juga. Maka boleh kan utama itu zakat untuk keluarga dulu aslinya. Tapi yang keluarga yang nggak wajib kita nafkahi lah ya. Misalnya keponakan miskin misalnya mana, yang sudah berkeluarga tapi miskin ya. Kalau di sini ada miskin, di Indonesia keluarga kita miskin, diutamakan ini. Boleh dipindah ke sana. Kalau emang setara. Tapi kalau di sini miskin, di Palestina yang kayak gitu butuh sekali. Ini dipindahkan boleh. Tapi kalau di sana miskin biasa bukan apa-apa kita, di sini miskin bukan apa-apa kita, jangan dipindahkan. Karena kita diperintahkan zakat untuk sekitar kita dulu. Kayak di sini kan banyak orang, misalnya pendatang Afrika Utara, dan sebagainya, muslim-muslim ini miskin nih. Nah, atau asosiasi tadi kan biasanya mungkin ada yang bagikan di sini ya. Iya, saya selalu masuk ke asosiasi. Ya, itu mungkin lebih bagus, lebih terarah. Ya. Jadi untuk fidyah tadi, nah misalnya dipindah nih, ikut mana? Ikut mana ini agak jadi pertanyaan memang. Ya. Tetapi memang aslinya untuk orang yang dikasih, 60 miskin orang yang dikasih. Ya. Kalau di Indonesia berarti untuk berapa? Satu mut, kan satu mut ya fidyah itu 1 gini beras. Nah, ya udah 1 gini beras Indonesia, udah. Setangkup gini beras untuk ya katakan 8 on lah mudahnya, atau 7 on setengah lah. Kalau mau murah hati 1 kilo lah gitu ya. 1 kilo lah buletin. 1 harinya 1 kilo. Nah, kalau di Indonesia ya 1 kilo untuk orang 1 kilo sana aja. Nggak harus dari sini. Nah, tapi memang aslinya sebaiknya di kawasan kita dulu kalau emang ada orang miskin di sini. Ustaz, maaf banget. Ini kan kita tekankan ini penerimanya adalah Muslim ya Pak Ustaz. Iya, Muslim ya. Jadi Muslim. Ustaz, kalau di sini salah satunya kita suka berinfak sedekah tuh ke asosiasi Katolik. Tapi kita tahu penerimanya banyak Muslim. Iya. Boleh Pak Ustaz? Kalau infak sedekah bebas. Ya. Cuman kalau zakat agak ketat. Zakat kasih orang Muslim dulu. Memang zakat itu untuk yang lebih Muslim diprioritaskan ya Muslim. Untuk non Muslim nanti kalau sedekah, infak itu lebih leluasa, lebih lebar. Kita kan boleh nih tetangga kita apa non Muslim sedekah ke dia, tapi kalau zakat jangan Muslim.
Jadi masih banyak peluang untuk ngasih tadi non muslim dan sebagainya. Tapi asosiasi yang tadi, walaupun dia banyak yang muslim, tapi ada yang non muslim, sebaiknya ya untuk zakat jangan ke situ lah, takutnya ke non muslim. Nah, bukan kita nggak boleh bantu non muslim, boleh, tapi masih banyak yang lain sedekah tadi. Dan ternyata orang muslim yang miskin pun masih banyak sekali kan. Jadi ini insya Allah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, saya mohon maaf sebelumnya saya pamit duluan. Oh iya. Ya, nanti digantikan oleh Mbak Rizka untuk moderator. Dari tahun lalu kita belibet bahasa ini ya. Karena saya melanjutkan tugas di rumah. Baik, silakan. Insya Allah sama Mbak Rizka. Tapi saya tetap online di Zoom. Iya, Ibu silakan. Ya, silakan. Oh gitu? Ya. Terima kasih banyak ya Ustadz ya. Atau bisa dilanjutkan diskusinya bisa minta difotokan dari sana siapa ya? Dari belakang sana menghadap sini aja. Mohon maaf ya. Oh ya, mau difoto dulu. Tadi sudah Pak. Belum. Enggak lanjut. Dari sana aja ke sini, Mak. Maaf Bu ya. Silakan ada pertanyaan yang lain. Boleh, mungkin nama disebut juga Bu ya biar saya tulis. Namanya ditulis. Ininya masih pakai ini. Masih pakai. Tidak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pertanyaan saya yang apa namanya musafir gitu, karena tanggal 19 saya tuh harus ke Marseille untuk kerja. Tapi sekarang kan zaman modern, 800 km ke Marseille naik kereta pun cuma 3,5 jam. Nggak kayak dulu 1 hari. Yang disebut musafir itu jaraknya berapa kilometer. Tapi insya Allah sih saya akan terus puasa ya, karena sayang. Malas gantinya. Terus tentang sedekah ya. Saya tuh punya nenek 98 tahun sama tante 80 tahun. Jadi tiap hari itu gini ini masaknya gitu, ngurus nenek terus di Indonesia ya. Jadi saudara saya itu ada 6 sih, yang satu wafat 2 tahun lalu. Yang saya kesel tuh tetap ya uangnya dari teteh aja katanya, nanti saya yang ke lapangan. Aku bilang ini kesempatan kalian juga supaya dapat barokah gitu. Tapi saya sih ikhlas, nggak peduli karena bukan apa-apa ya, nenek saya kan udah 98 tahun gitu. Jadi saya tuh nggak pernah berdebat, ya udah deh kalau kalian maunya kayak gitu. Cuman saya kesel kok nggak masuk ke pikiran mereka gitu, bahwa ini saatnya kan bulan suci gitu. Sebesar apapun nilainya gitu, bukan masalah besarnya uang. Jadi selalu pikir teteh aja deh katanya. Jadi teteh kan di Perancis duitnya banyak, selalu gitu ya. Emang punya pohon duit. Kami yang di lapangan. Itu aja pertanyaanku. Terima kasih. Tentang musafir tadi ya. Ya. Musafir kan artinya orang yang melakukan perjalanan jauh. Nah, ini ketika ke Marseille udah beda kabupaten, beda apa lagi ya? Provinsi, bahkan 800 kilo berarti sudah masuk musafir ya. Kalau secara hitungan perjalanan sudah masuk hitungan musafir ya, karena sudah batas 85 kilo lebih dan sebagainya. Tapi bagaimana puasa atau tidak? Sebaiknya tetap puasa kalau Pak. Karena dalam ayat surat Al-Baqarah ya, dalam 184 ya, dalam 184 seingat saya. Wa antasumu khairul lakum. Jadi jika engkau puasa maka itu lebih baik. Jadi dalam Al-Qur'an disebutkan misal syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an dan seterusnya, di situ wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Man tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu. Barang siapa tidak mampu maka nanti bisa ganti hari lain dan sebagainya. Tetapi bagi orang yang mampu walaupun safar tetap lebih baik puasa. Jadi kalau ibu kan ada pilihan, boleh puasa, boleh tidak. Mana yang lebih baik? Lebih baik tetap puasa. Kalau di perjalanan itu tidak membuat ibu lemas terus yang nggak baik itu, kalau ya kan nyaman kan AC, nah lebih baik puasa. Jadi tetap puasa karena itu memang ayatnya seperti itu. Wa antasumu khairun lakum, dan engkau puasa, kalian puasa maka itu lebih baik bagi kalian. Kemudian selanjutnya itu intinya Bu ya. Beda dengan apa tadi? Tentang sedekah. Enggak, kalau sedekah. Ketika sedekah tadi ibu kok teteh terus. Itu satu sisi membuat ibu ini luar biasa.
Jadi menunjukkan bahwa Allah masih membuka jalan kebaikan bagi teteh. Ya. Mungkin ya mereka belum kebuka hatinya atau kondisi keuangan mereka mungkin beda. Nah, teteh ya mungkin tadi belum kebuka. Tapi di satu sisi itu malah menjadi pintu kebaikan luar biasa bagi teteh ya. Untuk nenek sama untuk ibu kan? Tante ya sudah, ini sedekah yang sudah selesai berarti. Ya berarti ini satu pintu kebaikan yang luar biasa. Ini aja diikhlaskan saja, buktinya dengan sedekah itu teteh masih dapat duit terus kan? Duitnya masih banyak terus. Ya, sedekah terus tapi buktinya nggak kekurangan kan ya. Nah, ini kayak alhamdulillah berarti itu pintu kebaikan yang Allah bukakan untuk teteh. Orang lain tadi yang belum kebuka hatinya masih belum kebuka pintu kebaikannya. Jadi disyukuri saja, ternyata masih ada orang yang butuh sama teteh dan teteh masih diberikan rezeki untuk membantu mereka. Sudah namanya sedekah ke kerabat itu kan sedekah yang luar biasa. Makanya mana yang lebih dahulukan, ada orang miskin apa kerabat yang miskin? Kerabat kan kita kalau ada orang miskin bukan apa-apa kita, terus ada orang miskin kerabat kita, yang didahulukan kerabat kita dalam sedekah. Karena apa? Dalam hal itu ada dua pahala. Satu sedekah, dua pahala silaturahim, mambung silaturahim. Jadi teteh dapat dua pahala, pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Apalagi kalau ke orang tua sudah itu pahala bakti, pahala macam-macam. Ya, insya Allah pahala yang besar, dapat pahala dunia dan di dunia pahala akhirat dan dunia pun rezeki melimpah lancar. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah semoga lancar terus rezekinya. Amin. Ada pertanyaan lagi? Masih ada waktu ini. Dari lain masih ada. Mau nggak saya nambah lagi Ustaz? Boleh Ibu. Biar nambah pahalanya. Udah lah. Nggak, jadi dengan ada yang tanya yang lain jadi kebuka biasanya. Kak Shirley dulu mau. Silakan. Waalaikumsalam Ustaz, maaf saya telat tadi datangnya. Mungkin ada yang bertanya nggak? Saya kan insya Allah mau safar balik ke Indonesia tanggal 22 insya Allah. Nah yang saya tanyakan mengenai sholat saya nanti. Karena di perjalanan itu kan perjalanan mundur ya kalau kita ke Indonesia itu ya. Nah makin cepat. Makin cepat. Nah Maju. Ya, maju. Nah sholat saya, puasa saya bingung itu. Masalahnya kan saya naik Vietnam Airlines. Nah di sana juga di airport nggak ada tempat sholatnya, nggak ada tempat sholat Ustaz. Tapi bisa langsung untuk mojok sholat. Bisa mojok bisa, tapi waktu saya cuma 2 jam saat itu kan. Nah itu terus wudunya juga. Tayamum boleh nggak Ustaz? Misalnya dalam kondisi seperti itu. Nggak bisa wudu ya. Kayaknya susah dengan kondisinya. Sulit banget. Tapi kalau masih ada air? Masih air harus ya Ustadz ya. Masih ada. Kayaknya di toilet ada ini di wastafel, tapi kan kadang kita nggak boleh ya. Basah-basah ya. Di toilet Iya. keran itu yang Tapi Vietnam nggak kayak di Vietnam nggak. Singapura kan banyak Muslim. Nah, kalau di Vietnam sama sekali nggak ada tempat, nggak ada, tidak memungkinkan. Saya pernah transit lama, saya muter nyari, maksudnya tuh gimana saya bisa mojok gitu, gimana saya ini pernah kejadian gitu. Wudhu itu kan dengan satu aqua kecil, aqua lah. Ya. Oh betul. Aqua gelas gitu ya. Kayak ditaruh pas masuk ke disiram sedikit-sedikit bisa kalau emang. Dipercik-percikan gitu. Itu yang saya betul-betul. Spray gitu kan. Oh ya, spray Kalau bisa yang nggak? spray ada, tapi kan minum air mineral itu sebenarnya cukup kalau Cukup 1 mut ya. Iya sih Ustaz. Di mana? Kaki ya di apa? Toilet. Di Toilet tadi disiram kalau emang bisa. Iya sih, yang saya ini juga Ustaz, kadang kan perasaan kita ini najis karena di toilet apa ya, itu yang agak meragukan saya juga, was-was. Nah itu Ustaz gimana? Terus di perjalanan juga kan, di perjalanan berapa jam itu. Nah puasa saya gimana gitu maksudnya. Mengikuti waktu apa Mengikuti. Nah kalau misalnya di kayak Qatar kayak apa kan kita dikasih tahu. Nah terus makanannya Gus. Karena ya itu tadi kemarin saya dapat tiketnya itu, makanan juga pernah kejadian kayak gitu. Boleh request kan makanannya biasanya? Ya belum dijawab sama dia, aku udah ada email. Walaupun vegetarian mereka pernah kasih sos itu. Mengandung apa namanya tuh, bukan minyak babi. Jadi dia saladnya tuh
Saladnya enggak, saladnya itu Seasoningnya wangi-wangi, ya. seasoningnya. Kok tahu minyak babi? Aku pernah dulu ditegur dikasih tahu sama pramugaranya. Waktu itu kebetulan dia bilang, maaf madam, dia bilang gitu. Untung aku pakai jilbab kan. Nah, makanya saya sudah request ini, makanya saya request. Tapi mungkin ya itu Ustadz, apalagi ya itu mengenai sholat. Atau request rendang aku aja. bawa bekal. Itu sudah tidak ada masalah sekarang, sudah itu tidak ada masalah. Sekarang yang masalah sholat sama puasa. Seandainya saya kan punya hipertensi ya. Jadi sama katanya kalau misalnya hipertensi di pesawat itu karena kita akan kekurangan cairan karena orang hipertensi harus minum air putih terus gitu kan katanya karena kita jadi saya kalau saya tidak puasa dulu saat itu bagaimana Ustadz? Tapi akan saya bayar nanti itu karena saya sengaja gitu loh, tidak ada uzur sebenarnya. Cuman nggak apa-apa ya, aman aja. Aman. Maksudnya saya belum pernah dalam perjalanan dalam bulan puasa belum pernah gitu loh, baru kali ini mengalami kayak gini. Ya Ustazah. Oke. Terus sekali lagi boleh Ustaz sekali lagi, kalau di pesawat kita wudunya bisa tayamum. Kalau memang nggak bisa wudhu ya sudah tayamum ya, atau nggak ada istilahnya sholat li hurmatil waqt ada. Oh ya itu tuh Ustaz yang saya sholat itu ada, sholat itu dalam li hurmatil waqt itu karena kita masuk waktu zuhur, tetapi kita nggak bisa sholat, nggak bisa wudhu ya sudah sholat sebisanya, nanti pas turun sholat lagi. Ya itu maksud saya pernah dengar kayak gitu. Dalam rangka memuliakan waktu zuhur. Niatnya gimana? Ya udah niat saya sholat bahasa Indonesia aja ya. Ya saya niat sholat zuhur li hurmatil waqt untuk memuliakan. Lihurmati wakat. Lihurma itu untuk bahasa Indonesianya apa? Hurmah itu kemuliaan untuk menjaga kemuliaan al-waqt waktu. Oh, bisa nggak saya sholat zuhur untuk memuliakan waktu zuhur? Oh, gitu aja kalimatnya, memuliakan waktu zuhur. Waktu zuhur ada sholat sendiri, asar sendiri. Nah, kebetulan waktu zuhur ini kita nggak bisa sholat. Iya betul, karena di perjalanan atau gimana gitu. Sering terjadi di sini Ustadz. Wudunya nggak ada wudu ya udah, tayamum nggak bisa tayamum misalkan nggak ada, udah sholat aja langsung. Merenung aja gitu ya. Menghadap kemana saja, tapi nanti sholat lagi ketika sudah turun dan normal kondisi. Nambah sholat. Karena apa fungsinya ya? Fungsinya kalau misalnya naudzubillah sebelum turun belum sholat kok kita pesawat meninggal gitu. Betul. Kita nggak ada utang. Betul karena sholat kan betul. Nggak melakukan itu, pas turun terus meninggal, ada utang sholat nggak ada tanggungan. Iya itu Ustadz, itu yang saya tanyakan mengenai sholat. Untuk puasa sudah selesai tadi, ibu musafir. Iya. Jadi nggak harus dari awal ketika keluar rumah sudah nggak kuat, ke bandara sudah nggak udah puasa walaupun ada udah ya safar itu. Iya betul. Untuk apa tadi? Makan sudah puasa, udah lewat. Puasa makan tadi setahu saya belum pernah ke Vietnam ya. Cuma kalau dari Eropa ke mana-mana ada, ke Italia pernah saya, ke Mesir itu ada tulisan bawahnya yang tidak mengandung pork atau halal. Iya gitu. Kalau minta ada biasanya. Iya, saya sudah sudah email. Terus ya sholat itu tadi Ustadz. Yang sholat itu tadi udah, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Tambahan sedikit tentang makanan ya. Ya. Langsung aja. Karena saya profesi saya adalah sebagai kuliner pengajar juga untuk pesan-pesan dan wajib tahu tentang higienis. Kalau peraturan Eropa itu ya, karena insya Allah katanya 2030 itu bahkan sampai 50% umat Muslim di Eropa. Itu sangat ketat sekarang karena label di makanan itu wajib di halal ya itu. Perancis itu halal itu sampai 10 miliar itunya asetnya. Karena non Muslim aja 3 juta orang makan halal. Selain higienis, nah itu apalagi untuk bukan airport, perusahaan penerbangan sekarang wajib itu tentang halal itu dan ya jadi saya kaget tentang Vietnam itu sampai begitu gitu. Walaupun Air France, saya kan suka ke Afrika untuk dengan Air France itu selalu ada labelnya gitu. Ya, itu aja tambahan. Jadi salah satu
untuk pemasaran. Iya, untuk apa semacam action marketing. Jadi sekarang kan alhamdulillah ya di Perancis pun muslimnya makin banyak gitu. Kalau dia ingin banyak Iya. penumpang, ya, Dan ketat dari Uni Eropa tentang apa sertifikat higienis itu. Ya, alhamdulillah. Nggak ada kesulitan Ibu ya nanti. Ya, Hubungin terima siapa kasih. tadi? Terima Hubungin kasih. siapa? Saya udah gak ragu lagi. Puasanya bisa Gak ragu lagi bawa bekal aja. ada rendang. Nasi bungkus. Ada rendang Ya, dulu. awetkan rendang. Baik, pertanyaan berikut Pak Ustadz. Boleh ya? Mau nambahkan dulu? Oh, mau nanya? Oh, ya udah. Oke. Pak Ustadz, ini kembali lagi ke persoalan puasa. Nah, ini masuk ke puasa untuk anak-anak. Buat anak-anak. Pak Ustadz, anak saya usianya 10 tahun ini. Saya rasa saya masih cukup lemah gitu Pak Ustadz untuk mengajarkan puasa kepada anak. Mengingat di sini aktivitas anak-anak cukup padat. Rata-rata anak-anak pulang sekolah jam 8.20 sampai jam 5:30 atau jam 18. Ya, saya tuh sering meringankan gitu kepada anak-anak saya. Misalnya karena dia yang mungkin berpuasa di Sabtu Minggu saja, tahun ini saya tambah hari Rabu karena hari Rabu setengah hari. Ya, setengah hari gitu sekolahnya. Terus saya berpikir kayaknya di Indonesia di umur 6 atau 7 saya tuh seolah-olah sudah dipaksa puasa penuh walaupun dengan dikasih hadiah. Nah, di sini saya kok lemah ya, kok saya yang sepertinya membuka ruang ringan gitu kepada anak saya Pak Ustadz. Sementara kan ya Allah ini mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi dia sudah masuk ke masa pubertas begitu. Apa saran dari Pak Ustadz? Mungkin ya dengan mungkin Pak Ustadz apa pengalaman di Mesir mungkin dengan keluarga gitu. Makasih Pak Ustadz. Untuk usia 10 tahun ya. Ya. Memang kalau secara kewajiban betul kewajiban puasa, kalau 10 tahun dia belum balik mungkin ya. Belum ya, balik biasanya umur 14 ke atas, 13 ke atas lah gitu ya. Karena balik itu kan ada 2 cara mengetahuinya. Satu dia mimpi basah. Kalau nggak mimpi berarti ya 15 tahun. Misalnya sampai berapa nggak mimpi-mimpi ya berarti 15 tahun itu batasnya. Jadi sebenarnya anak ibu tadi belum wajib tapi memang sudah harus dilatih. Karena dari 7 tahun sudah dilatih, nggak harus full gitu ya. Nah, kalau 10 tahun memang kalau bisa dia lebih ditekankan agar nanti ketika balik nggak kaget. Karena kadang-kadang saya pernah di Italia itu ada orang Italia nikah dengan orang muslimah, dia umur 30 tahun nggak kuat puasa. Jadi nggak mau puasa dia bayar fidyah terus, ya nggak bisa kan? Karena nanti anak ibu tadi sudah lumayan bagus sebenarnya ada puasa 2 hari plus hari Rabu itu sudah bagus ya. Nah kalau mau ditambah hari lain, kira-kira memungkinkan nggak untuk dia di sekolahnya gitu? Dia kuat nggak gitu maksudnya? Susah ya. Jadi 3 hari tadi wajib sudah ibu kan ya? Sudah dia tekankan. Nah, untuk hari yang lain kalau emang dia dipaksa diharuskan terus dia kuat nggak masalah. Tapi kalau nggak kuat, kira-kira kuat nggak dia? Dan membuat dia di kelas jadi di sini begini Pak Ustadz, anak-anak kan kita daftarkan makan siang di kantin. wajib. Iya. Tapi kan nggak wajib makan. Kalau misalnya nggak wajib makan, kita jemput dia di jam makan siang itu boleh. Ya sudah. Itu boleh. Dan dia ada aktivitas yang berat nggak misalnya? Harus. Ya misalnya begitu. Nah ini yang saya khawatir Pak Ustadz. Saya rasa gitu ya, maksudnya kita di Indonesia waktu kecil sama kok aktivitasnya. Ya. Cuman saya merasa ini negatifnya di sini, saya tuh merasa kok berat ya aktivitas di sini. Padahal pendidikan anak-anak di sini Lebih santai. kayaknya lebih ringan dibanding Oh Indonesia. ya. Gimana? Kalau ini tambahan pengalaman ya. Dulu sebelum di sini kan aku di Malaysia. Jadi sewaktu Ramadan mereka jelas pulang lebih awal dan kegiatan Lebih ringan. Ramadan itu hanya kegiatan Ramadan, lebih ke ngaji, activity. Kalau di sini kan enggak, tetap sekolah kayak biasa gitu. Jadi saya sebenarnya mau tanya hal yang sama juga karena anak saya seumur itu juga. Mereka pengen banget puasa, tapi saya yang ngelarang. Jadi kayak nggak usah aneh-aneh Kak daripada sakit. Kamu kalau mau puasa Sabtu Minggu aja. Gitu ya sama Mbak Sabtu Minggu aja. Kalau enggak malah pingin banget anaknya puasa. Anaknya yang malah kalau bisa kalau anaknya pingin banget malah bagus puasa. Saya tahu itu sulit sekali gitu. Sulit sekali ya. Dari pagi sampai sore beda sekolah nggak pulang jam 2 siang, pulangnya tuh jam 4 jam 5. Dan
setiap hari pun sebenarnya mereka di sekolah itu cuma makan siang aja, 1 kali saat makan siang, nggak ada snack, nggak ada apa-apa. Basically mereka sehari-hari udah kayak orang puasa gitu, menurut saya ya. Jadi kayak, Sorry, nggak ada snack time. nggak ada snack time Mbak di sekolah anakku, cuma makan siang, dah. Nggak ada, sebelumnya, setengahnya tuh nggak ada. Gitu. Sampai jam 4, jadi jam 4, jam 5 kadang-kadang. Itu nggak ada, jadi kamu tuh sehari-hari udah kayak orang puasa, udah nggak apa-apa, makan pagi, makan siang, buka, gitu. Kalau nggak gitu, dengan dinginnya kayak gini, gitu kan. Atau dingin malah nggak lapar. Gitu. Lemes ya. Nggak, kalau misalnya begini, kalau memang bisa dilatih tadi Sabtu Minggu, sudah Rabu bisa ya. Nah, kalau Ibu ingin menambahkan, anaknya siap nggak misalnya kalau dengan kondisi, akhirnya nggak tahu sih ya kondisi di sini bagaimana. Kalau emang dia masih kuat dan tidak mengganggu misalnya, kuat tadi tanya, dipaksa 1 hari, minta 1 hari, bisa nggak gitu? Anaknya mau, Pak Ustadz, malah mau bangun sahur di hari pertama. Terus? Sayanya yang larang. Oh, itu sama gitu. kok ibunya ngelarang? Kenapa? Kalau memang anaknya mau, udah nggak apa-apa, maksudnya dicoba 1 hari. Kayak ibu nggak tega kan? Nggak tega. Nah, itu karena nggak teganya. Sama seperti ketika kita nyapih bayi itu kan nggak tega, nangis-nangis ya. Kalau memang dia siap, coba dulu. Ternyata dia enjoy, nggak ada masalah gitu ya. Atau mungkin hari pertama berat, kedua oke. Ya mending begitu, mending dibiasakan kalau emang dia siap. Tapi nanti waktu makan siang mereka tetap di kantin. Kan nggak apa-apa kata kalau Kalau aku maksudnya rencana jam makan siang tuh aku jemput pulang, setengah 12 jemput pulang, setengah 2 bawa lagi. Oh, ini nggak boleh pulang. Oh ya. Nggak, bisa kalau ini tadi anaknya yang mau. Kalau anaknya yang mau malah oke, itu menurut saya nggak ada. Yang kendala itu kadang-kadang anaknya nggak mau, kita maksakan malah sulit. Anaknya mau, udah dicoba aja, 1 hari coba, dia misalnya enjoy, nggak ada masalah, malah enak gitu. Dan yang dapat pahala ya ibunya dapat pahala, anaknya dapat pahala. Bapaknya dapat pahala. Dapat dong, masa apa enggak? Karena kayak ngomong sama ibu-ibu kan. Ya, pengalaman anak saya itu Bu, ya pernah pingsan si anakku, ya mungkin karena aktivitasnya. Makanya kita nggak tahu aktivitas dia. Nah, kalau dia misalnya nih tadi minta, anaknya malah minta, menurut saya disilakan. Tapi kalau di tengah jalan dia nggak kuat, nanti ada, karena kebetulan dia umur masih belum balik kan, ya sudah silakan. Tapi bagus menurut saya dipersilakan dulu nyoba, karena dia yang mau loh. Kebetulan saya juga punya pengalaman, anaknya mau, tapi kan ibunya nggak tega. Nggak tega kan, khawatir. Nah kalau waktu itu kebetulan Ibu. jadi saya mensiasati Ustadz, karena setiap makan kan anak-anak juga harus ada di kantin bersama mereka makan, nggak boleh makan kita gitu kan karena puasa. Jadi waktu itu saya mensiasati tetap membawakan bekal untuk dia. Buat dia. Jadi saya pesan, kamu puasa, niat puasa, tapi kalau misalnya emang dirasa nggak kuat atau apa, bukan karena hawa pengen makan aja gitu Ustaz. Cuma karena mungkin badan jadi meriang atau pusing, nanti pas makan siang kamu boleh makan siang. Tapi kalau misalnya kuat ya nggak apa-apa gitu kan ya. Alhamdulillahnya kalau di sekolah teman ada beberapa temannya jadi muslim, jadi mereka duduk bersama-sama secara emosi jadi yang lain makan, anak-anak bisa sambil ngobrol gitu kan, termotivasi kan, jadi kuat, teralihkan. Alhamdulillahnya kuat, nggak kuat. Ada hari pertama nggak kuat, tapi anak saya bilang sudah senang saya juga nggak kuat karena pusing gitu kan, jadi aku makan aja. Oh ya nggak apa-apa. Hari besoknya saya tetap bawakan Ustadz begitu. Terus akhirnya kuat. Jadinya ini ada pemunduran waktu, tadinya dia nggak kuat pas makan siang. Iya, jadi mundur-mundur ya betul. Beberapa hari kemudian sampai maghrib ya? Nggak makan, iya. Sampai jam berapa? Jam sebelum pulang tuh jam 4 memang ada snack. Jadi dia makan siang waktu snack gitu kan. Jam berapa jam? Jam 4. Jam 4 sore. Maghrib jam 5. Maghribnya masih lama. Oh masih lama, oh ya gitu. Saya kira bukan musim dingin sih ya, bukan musim. Iya, musim panas. Musim panas ya. Jadi dia bilang, aku tadi bukanya pas makan snack jam terus. Tapi lama-lama jadi akhirnya mundur, akhirnya terbiasa sih alhamdulillah. Cuma sih saya menekankan nggak usah dipaksakan. Kalau memang nggak kuat karena
pusing atau sakit boleh dimakan, tapi tiap hari memang saya bawakan Bekal. bekal sampai akhirnya dia bisa Ini bekal. sampai Wah, sore gitu. Iya udah selesai. Ya mau Pak Ustadz gini. gimana nih? Oh, ya Allah, sorry. Pak Ustadz, itu kan bagus ya bertahap. Nah, ibu-ibu pengen naik tingkat nih Pak Ustadz. Kan Ustadz Khalid Basalamah bilang begini, ibu-ibu jangan ditekankan puasa setengah hari sama anak-anak. Bahwa puasa setengah hari itu tidak ada gitu. Jadi mulailah untuk menghilangkan mindset itu. Karena itu Pak Ustadz, jadi kalau saya tidak pengen anak saya lagi mengenal puasa setengah hari. Jadi makanya kalau bisa memang puasanya full gitu. Begini, kalau kan puasa setengah hari itu tujuannya dulu apa? Untuk ngelatih sebenarnya Bu ya. Kayak begini anak umur 7 tahun aslinya kan belum wajib puasa. Tapi perlu dilatih. Kalau langsung full nggak kuat, itu daripada dipaksa terus dia malah nggak mau nanti setelahnya, nggak apa-apa setengah hari itu sebenarnya kebijaksanaan orang-orang Indonesia lah untuk melatih. Namanya mendidik kan bertahap Bu ya. Nah kalau anak ibu tadi umur berapa? 10 tahun ya. 10 tahun dan dia nggak kuat karena aktivitas dan sebagainya, nggak ada masalah, semampu dia dulu. Yang penting dengan catatan nanti kalau udah 15 tahun atau itu nggak boleh ada itu. Tapi kalau masih umur segitu, ibu tadi sudah bagus, ada Sabtu Minggu dia wajib puasa kan ya, Rabu wajib puasa. Nah sisanya semampu dia lah, gitu, nggak ada masalah. Karena memang kondisi di sini sekolah beda. Kalau kata Ustadz tadi nggak ada setengah hari itu, memang secara syariat nggak ada puasa setengah hari. Tapi itu salah satu bentuk pendidikan aja, nggak masalah, melatih nggak apa. Nah, orang untuk sholat tarawih nggak pernah tarawih langsung 20 kan berat, 8 berat. Ya 2 rakaat bertahap nggak masalah. Jadi menurut saya anak tadi ibu siapa tadi awalnya sekian itu bagus daripada nggak sama sekali. Tapi satu hal yang membahagiakan sebenarnya anak-anak tadi yang minta itu loh. Yang saya tahu biasanya anaknya nggak mau, ibunya mau. Nah ini yang berat kan. Nah, ini malah anaknya mau, ibunya ngelarang. Ini yang aneh nih. Belum, ibu kan nggak tahu, dianya belum gitu. Yang tahu dia nanti dia gini aja. Tadi betul kata beliau, dibawain bekal saja. Kalau kamu nggak kuat sudah. Tapi kalau karena yang alhamdulillahnya dia umur yang belum balik, belum wajib. Pak Ustadz, yang boleh dibawain bekal hanya sekolah swasta, sekolah negeri. Beli di situ. Tapi boleh dijemput. Boleh dijemput. Sudah ada solusi semua kan? Iya. Udah jemput aja jam itu. Pak Ustadz, kami memang ibu baper. Enggak, tapi satu yang luar biasa tadi anak-anaknya mau malah ingin puasa itu satu hal yang harus kita jaga dan kita hargai gitu ya. Jangan malah kita patah, nggak usah, baik kan nanti malah nggak bagus. Mending udah diberi kesempatan, coba kamu puasa. Kalau kuat alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa tadi makan. Jadi menurut saya satu sudah plus, nilai plus itu anaknya mau. Anaknya mau, tinggal di ibunya yang mentalnya dikuatin ya. Karena begitu banyak kan banyak sekolah-sekolah pesantren apa itu anaknya mau, ibunya nggak mau, nangis-nangis, anaknya jadi nggak betah, dijemputin terus. Ini kadang-kadang orang tua yang masalah di sebenarnya. Kadang orang tua yang harus tega dikit lah ya, tega dikit biar anaknya ada peningkatan gitu. Baik, kira-kira gitu ya. Bentar, Bu. Pertanyaan terakhir kayaknya ya, karena udah, kamu mau Mbak, yaudah. Tapi ini nggak ada hubungan sama Ramadan. Ya, tapi masih soal anak Ustadz. Ini kebetulan alhamdulillah saya dikasih kepercayaan anak autis. Dan anak saya ini ya umurnya 9 tahun, insya Allah ini nanti tanggal 15 ini. Nah, dia ini umurnya 9 tahun tapi kemampuannya masih kayak daya pikirnya semuanya itu masih kayak anak umur 5 tahun. Jadi dan saya sebagai orang tua, saya selalu kepikiran kan tanggung jawab sebagai orang tua memperkenalkan agama gitu kan, gimana dia mengerti atau enggak tentang konsepnya agama, konsepnya Allah. Saya selalu bilang Tuhan kita itu Allah gitu-gitu ya Ustadz ya. Cuman untuk ngajarkan dia ngaji, sholat, puasa itu saya bingung gitu. Maksudnya apakah dia karena saya pernah baca kalau misalnya dia kayak gitu bisa dianggap kayak orang yang tidak berakal gitu. Jadi
tanggung jawabnya nggak sama kayak kita gitu. Iya. Nah, apa itu benar gitu kan? Karena saya memikir tanggung jawab saya di akhirat nanti gitu, saya takut juga gitu. Itu gimana, Ustaz? Baik, memang salah satu yang menjadikan kita wajib sholat, wajib ini kan kalau bahasa fikihnya itu ya, berakal bahasa gitu, dalam arti akalnya sempurna gitu ya. Nah, kalau memang ada yang tadi belum sempurna, belum sempurna seperti apa sih? Bayi lah. Bayi itu kan sampai umur 7 tahun itu kan belum sempurna, walaupun dia punya akal yang bisa membedakan apa, tapi kan dianggap belum sempurna. Dianggap sempurna itu kalau orang normal, itu kalau balik, kalau sudah 15 tahun ke atas mudahnya. Sebelum itu belum dianggap utuh itu. Nah, walaupun umur 12 kan sebenarnya sudah sempurna ya. Tapi dalam penerapan kewajiban itu umur 12 belum. Nah, itu baru 15. Ini manusia normal gitu ya. Ya kalau tadi misalnya ada yang autis misalnya yang 9 tahun seperti umur 5 tahun atau umur 30 tahun kok seperti 10 tahun ya mengikuti akalnya dia. Nggak mengikuti umurnya kalau yang seperti ini. Itu akalnya. Ini karena memang ya tadi syarat orang jadi wajib akalnya sempurna gitu. Kalau dia baru bisa memahami agama dengan baik, dengan baik umur misalnya terlambat lah seharusnya 15 tahun tapi dia baru 20 tahun ya 20 tahun itu dia baru wajib macam-macam tadi. Tapi dari sekarang dilatih nggak ada masalah, kan bisa Bu ya? Iya, nah, kayak semampunya saja, pelajaran misalnya kayak baca Quran kayak gitu, dia sih alfabet aja dia nggak paham gitu. Betul, tapi, ya. Saya lebih kayak saya bacakan ayat-ayat pendek ya karena dia hafal cepat ya. Gitu. Ya. Jadi ya insya Allah dengan begitu dia bisa menghafal ayat pendek. Gitu. Nah ini lebih bagus itu. Tadi yang lebih ditekankan surat Al-Fatihah dulu aja. Kan itu yang wajib dibaca ketika sholat itu. Nah itu kalau memang dia kemampuannya lebih cepat menghafal, mending dituntut menghafal. Kan nggak wajib bisa baca aslinya sih. Katakan dia nanti misalnya nih nggak bisa baca Al-Quran, nggak masalah. Yang penting dia hafal surat Al-Fatihah untuk sholat. Jadi kan nggak wajib bisa baca juga. Kalau memang nggak bisa. Jadi sesuaikan dengan kemampuan dia, jangan dipaksakan. Ibu juga nggak usah khawatir banget. Yang penting sudah berusaha dengan baik. Nah, nanti kalau dia misalnya kok tetap sulit, yang penting ibu sudah berusaha dengan baik, tanggung jawab sudah selesai lah gitu ya. Seperti semua juga ketika kita punya anak yang normal, sudah kita didik dengan baik, misalnya, alhamdulillah ke umur balik kok dia lepas gitu, bukan tanggung jawab kita lagi. Nah, yang penting kita sudah berusaha dengan maksimal mendidiknya dengan baik dan sebagainya. Kok setelah itu dia di luar harapan kita, ya sudah dia punya tanggung jawab sendiri. Ya. Nah kalau ibu tadi, yang penting semampunya saja, insya Allah ibu nggak usah khawatir akhirnya bagaimana, yang penting sudah berusaha dengan baik maksimal. Insyaallah. Ustaz ini sudah zuhur. Sudah. Bisa mau nanya? Belum. Ya, satu lagi kalau emang nggak apa-apa, belum ada datang. Ibu ada satu lagi, Ibu Yanti, the last question. The last question. Sampai di Vietnam nih. Vietnam kan lagi di luar Vietnam. Boleh tanya satu lagi nggak Ustaz? Boleh, sambil saya ngabarin teman-teman yang laki-laki mau datang ya. Silakan. Kan Ustaz, ini orang tua. Terus dia itu punya penyakit apa namanya itu? Dia selalu. Oh, maaf. Dia selalu minum obat psikiatri ya. Minum sudah lama sejak itu. Orang tua. Terus dia tuh sudah nggak sholat Ustaz. Sudah tidak sholat. Tidak sempurna bahasanya. Tapi dia masih normal aja sih. Cuman dia masih minum obat terus dia juga sudah ujur ya, sudah untuk sering pipis gitu. Apa kewajiban sholatnya sudah? Dia masih normal. Minum obat. Maaf ini kalau misalnya iya saya maksud iya gitu ada yang terus ada yang putus-putus kan ya. Jadi yang wajib itu ketika waras sih. Oh saya nggak tahu definisi warasnya dia itu seperti apa. Kini karena dia sehari-hari karena kan ini mertua saya Ustadz baru-baru ini tinggal dengan saya gitu loh. Apakah kami sebagai anak gitu berdosa membiarkan orang tua kami tidak melaksanakan sholat? Mengingatkan saja, kalau emang dia normal ya, mengingatkan saya Pak sholat. Kalau dia kan kalau dia sudah nggak ini sama sekali, ya udah nggak wajib. Kalau emang sudah nggak berfungsi ya maafin. Tapi kalau masih berfungsi dengan obat tadi ya
Masih berfungsi sih obat, dia minum obat ya berfungsi dia tapi dia sudah ngobrol, normal ngobrol. Tapi saya juga nggak pernah menyinggung ya Ustadz, karena saya lihat anaknya sendiri, pernah sih mengingatkan terus suami saya kasih dia tasbih, "Kamu zikir daripada ngomong sendiri mending zikir," kata suami saya kayak gitu kan Ustadz. Saya kan nggak punya wewenang untuk itu ya, maka saya menanyakan sama Ustadz, apakah, kewajiban kami sebagai anak karena dia di hadapan kami gitu, seperti apa? Mengingatkan dia Ustadz ya. Udah masuk jam sholat tuh gimana kalau dia Karena dia merasa dia kotor, karena dia kan sudah Mohon maaf nih, dia pipis nggak di celana. normalnya gimana? Ya itu, dia yang nggak normalnya yang gimana? Misalnya nggak sadar lagi dia Enggak, pipis bukan. atau apa? Iya, nggak sadar lagi dia pipis, dia selalu pakai popok. Udah pakai popok terus, dia sudah nggak terus pakaiannya ini udah nggak tahu kena ini, dia harus mandi juga susah. Bersihkan sulit dibersihkan. Sulit Ustadz, dia karena pipisnya itu sering-sering. Pakai pampers ya, Pakai pampers kan, katanya pakai pampers apa boleh sholat? Karena dia pipis di pampers najis, itu dia. Semampunya saja sih kalau emang dia nggak bisa ya. Sholat Kayak tadi di rumah itu sholat semampunya lah gitu. Oh iya Ustadz. Daripada ninggalin sholat total gitu kan. Ninggalin sholat total Ustadz. Iya Kak, saya kasihan juga sih ngelihatnya gitu kasihan. Makanya saya juga karena di hadapan saya ngelihatnya setiap hari. Suami saya Ada juga ada kenal seperti itu, kasihan juga dia. Kasihan. Bingung, saya juga bingung. Saya juga lihat suami saya juga apa namanya. Kan orang sini nggak kayak kita ya Ustadz, orang Indonesia. Kita peduli sekali masalah sholat atau gimana ya udah. Jadi ya saya yang di sana ngerasa, aduh saya gimana ya kewajiban saya sebagai karena di hadapan mertua saya sama dengan orang tua saya kan Ustadz. Jadi saya tidak pernah sih nyinggung-nyinggung masalah sholat, menyinggung-nyinggung, takut ini bukan kapasitas saya untuk mungkin kalau di sini nggak seperti itu Ustadz. Anak-anak suami saya juga mereka juga nggak sholat gitu, saudaranya juga gitu karena alhamdulillah suami saya sih sholat gitu loh. Jadi saya ikut aja, ikut gimana. Mengingatkan suami saja. Iya. Itu ayah apa nggak suruh sholat gitu. Kalau misalnya dia sudah ngikutin ayahnya, ya aslinya memang sholat itu wajib suci ya. Iya. Dari hadas dan sebagainya. Tapi kalau ada yang memang nggak memungkinkan sama sekali, ya sholat dengan semampunya tadi apa ahli hurmatul waqt atau semampunya lah daripada nggak sholat sama sekali. Ya sih. Jadi daripada total. Saya berdosa nggak sih membiarkan begitu Ustadz? Ibu yang penting ingatkan suami aja. Kalau ingatkan kan itu. Iya, ingatkan suami aja ya. Sekali cukup ya Ustadz, saya ingatkan. Sekali atau 2 kali, 3 kali. Ada batasannya nggak? Sholat terutama. Iya. Kalau memang misalnya nih maaf suaminya tersinggung dan sebagainya, ya sudah tanggung jawab aslinya sebenarnya tanggung jawab orang sekitarnya mengingatkan. Tapi kan kalau ibu kan nggak mungkin mengingatkan ke mertua kan ya langsung. Mertua perempuan Ustadz, kebetulan perempuan. Memang suami yang lebih pantas untuk mengingatkan beliau, suami anak sebagai anak kan. Iya betul Ustadz. Kalau menantu ya aslinya ya nggak seberat suami wajibnya tadi Pak. Iya. Iya. Kalau kita wajib mengingatkan orang juga aslinya. Iya. Ibu coba aja mengingatkan suaminya. Iya. Oh iya dia juga nggak puasa Ustadz, dia bayar fidyah terus itu. Ya kalau emang nggak mampu ya. Kalau puasa aslinya lebih ringan. Puasa. Oh iya. Puasa sudah bayar fidyah terus dia seumur-umur bayar fidyah dia katanya. Oh iya Ustadz. Itu aja Ustadz cukup. Fidyahnya yang penting tadi ya. Nah, Indonesia kan fidyahnya dimasak biasanya kan. Ya kan nasi dengan lengkap lauk-lauknya jadi repot. Ya nggak wajib itu, beras saja. Beras satu apa namanya? Beras mudahnya 1 kilo, tapi kalau agak tadi ya kalau mau ini ya 7,5 ons. Iya Ustaz. Jadi nggak usah dimasak kan. Iya. 1 karung gitu. Iya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz kita sudah datang. Tutup dulu, Jang. Tutup dulu. Ya, langsung ditutup aja. Iya, langsung aja. Baik. Foto bersama. Oh, boleh. Baik. Baik, keluar itu ya. Baik, alhamdulillah Pak, kajian atau pengajian kita pada siang hari ini, hari Selasa 12 Maret dengan jamaah Ar-Raudhah ya, telah kita laksanakan dan berlangsung dengan baik. Alhamdulillah ibu-ibu tadi luar biasa antusiasnya. Jadi semoga bermanfaat
dan semoga kita terus semangat untuk belajar dan menuntut ilmu, dan semoga tentunya ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang tua kami dan orang-orang yang kami cintai Allah, dan kasihilah orang-orang tua kami seperti mereka mengasihi kami ketika kami kecil ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana وتضرعنا وتخشعنا وتمن تقصيرنا يا الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا شقيا ولا محروما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz. Iya, jazakallah. Rekodnya ya. Ibu, di belakang kita Ketua Permiin Pak Ali.